Halo. Kita masih menunggu. Halo Adip Tiana Anugrah. Selamat datang di live-nya Belajar dari Cinta yang kedua. Sekarang kita lagi mau ngomongin ghosting. Oh ya, aku judulin dulu ya. Halo semuanya, selamat datang di live IG Belajar dari Cinta bareng Banci, Bangkit, dan Eci. Ini Ecinya masih di toilet ya. Mules katanya pemirsa. Sebentar ya. Ghosting. Halo, selamat datang Cika Jomadut. Kita lagi mau ngomongin ghosting. Pernah ngeghosting atau pernah dighostingin kamu? Pernah ngeghosting? Halo Eci. Hai. Kenapa sih jujur? Udah amat? lega. Kenapa sih jujur amat bilangnya ke toilet gitu? Iya, jujur lah, kita harus jujur dalam hidup ini. Oh, mohon maaf, ini muka saya setengah ya. Iya, sebentar ya. Di ghosting. Nah, kita bikin judul, lupa gue tadi. Tuh. Ini. Terus kita pin komen. Nah. Pernah keduanya gimana dong? Gimana tuh Cika? Coba cerita dong. Kamu pernah ngeghosting, pernah dighosting? Gimana pengalaman kamu? Coba ceritain. Halo, selamat datang. Selamat datang. Selamat malam. Selamat datang di Maret. April. Halo, ghosting. Pernah ngeghosting atau dighosting? Ini gue. Oh iya, kenapa gue baca pinan lu pas gue baca kenapa jadi belajar dari cinta. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman Belajar dari Cinta. Jadi kita Banci, Bangkit, dan Eci kali ini sini Ci, biar kelihatan. Pintunya didorong aja Ci. Iya. Malam ini kita hadir kembali ya buat nemenin kamu-kamu. Kak Wilda. Hai Kak Wilda. Selamat datang di Indo April. Hari ini topik kita itu tentang perghostingan. Sama kayak yang kemarin sudah kita lempar vote di IG story-nya Belajar dari Cinta. Jadi yang menang itu banyak yang ngeghosting. Menang? Emang ada lomba? Oh iya dong. Aku karena kompetitif banget. Ya ampun, dasar Aries ya. Kita kayak lomba gitu, ada yang menang. Memang yang paling banyak ya di antara teman-teman BDC ini adalah memvote. Mereka lah yang mengghosting. Banyak yang mengghosting. Aduh, sedih loh. Aku sebagai tim yang dighosting tuh sedih loh. Jujur aja deh lo. Kenapa sih? Lo pernah ngeghosting juga kan? Kalau gue sih jujur, gue pernah ngeghosting dan pernah dighosting. Tapi nggak masalah karena Aries itu tipikalnya no kode-kode shy. Langsung ya? Nggak ada kode-kodean. Nggak pakai kode-kode. Mungkin sebelum ini ya, sebelum Royhan, halo. Iya, sebelum jadi tuh ghosting itu ada sejarahnya, Nancy, Eci. Sejarah apa tuh? Sejarah kenapa Hindia Belanda. Kenapa ghosting itu ada? Jadi tuh menurut Mbah Google ya, di sana di Wikipedia, bahwa ghosting itu awal mulanya ditemukan nih, diagnosa ghosting itu di 2000-an, tahun 2000-an. Tahun 2000 gue belum lahir dong. Udah lo kan 2000 sebelum Masehi lahirnya. Muncrat, kopi. Ya lo coy. Jadi tuh diklasifikasikan sebagai gangguan kesehatan mental. Aduh. Tapi yang masih light ya. Mental jadi, disorder gitu maksudnya. Iya, jadi tuh kayak dikategoriin jadi negatif psikologi dari kelakuan seseorang yang dimana dia dikategorikan sebagai pasif agresif. Gitu. Jadi makanya dia ngeghosting lah. Jadi kayak mungkin di situ ada perasaan gak enak juga, dia mau ngejelasin kayak gimana, terus supaya pihak-pihak tidak tersakiti gitu ya. Terus makanya dia melakukan ghosting atau
pasif agresif action ini. Oh, Gitu. kayak begitu jadinya. Tapi kalau misalnya gue ya, ceritanya kali malam ini gue boleh dong ada di Nggak boleh, nggak sisi boleh. di ghosting. Nggak boleh sini sih. Iya gue, silakan Eci. Ya, maksudnya Pengalaman malam gimana? ini gue mau jadi sebagai seorang yang punya pengalaman di ghosting. Nah, menurut gue agak-agak heran ya. Kenapa sih orang itu lebih memilih untuk ghosting atau dia pergi gitu aja tanpa dia harus menjelaskan sebenarnya apa yang dia rasain? Itu kenapa dia lebih memilih untuk kayak ninja asap aja gitu? Tanpa tedeng aling-aling ya. Tanpa tedeng aling-aling, padahal kan harusnya itu diperjelas Parah. dong. Iya sebenarnya sih banyak alasan pasti Ci. Gue jujur nih gue pernah ngeghosting karena gue pikir kayak daripada gue nyakitin hati orang tersebut, makanya gue kayak pas udah ngelihat obrolannya kurang pas nih, nggak sefrekuensi, makanya gue langsung kayak udahlah mager gue ngechat lagi gitu. Lu kenapa waktu itu ngeghosting gue? Loh, Ghosting. nah nih Farah Maulida nggak pakai A. Hai, ghosting lah iseng. Si cantik ya, emang cewek cantik susah kayak gitu ya. Gitu. Gak ghosting karena iseng. Karena iseng. Mungkin ada yang sama Farah, dia memang hobi mengghosting tapi karena emang hobi aja gitu. Ghosting sebagai hobi ada nggak sih? Boleh lo cerita sama kita di sini. Hai Dimas pernah nge-ghosting atau di-ghosting nih? Ini Dimas rajin banget loh ikut live kita. Iya, Dimas suka ya sama aku. Sama aku dong. Oh iya, jadi tuh balik lagi nih ke historinya sih sambil nunggu mereka pada mau curhat kali ya. Jadi ghosting ini mulai populer di tahun 2015 di sosial media. Tapi udah diidentifikasi sama dunia psikologi itu di tahun 2000-an sebagai aksi pasif agresif dari seseorang, karena sebabnya bisa jadi dia nggak punya keberanian untuk ngomong sejujurnya. Terus dia kayak udahlah mager gitu. Kayak terus bisa juga karena pasif agresif jadi kayak biar dia yang ngechat duluan gitu loh. Jadi dia nggak ngasih sinyal gitu beneran gitu. Dia ngasih sinyal dengan cara mendiamkan orang tersebut. Jadi berharapnya mungkin ketika didiamkan orang itu sadar bahwa si orang ini tuh nggak tertarik amat gitu. Iya bener. Pipi gue kayak merah-merah gak sih? Iya, gitu tonjok ya. Gitu filternya. Ini apa sih? Filter apa sih yang lo pakai, ha? Kenapa lo buat muka gue filter begini? yang kemarin, yang panda-panda itu. Oh gitu. Kayak Gue sesuaiin sama ini. Ini kayak bibir ya? Kayak gue kayak dikecup gak sih? Iya lah, gue kayak dikecup. Nah, halo Alvera, Dimas, Budi, Davia. Dimas katanya dia ghosting. Emang gimana pengalamannya Dimas? boleh dong cerita ke kita sekalian ya, kalian nih share ke teman-teman kalian kalau malam ini ada live belajar dari cinta bersama Banci, karena malam ini kita bakal ngobrolin tentang ghosting. Siapa yang hobi ghosting? Coba tunjuk tangan. Kamu pernah menghantui atau dihantui? Nggak gitu ya? nggak gitu konsepnya Nggak gitu. kali ini. Nggak gitu konsepnya kali ini. Ini lebih kamu menjadi ninja asap atau di ninja asapin gitu. Yang hilang tanpa tedeng aling-aling. Tedeng aling-aling. Ngeselin sih. Cuma ya gue sebagai pernah ngeghosting dan di-ghosting. Oke, pas ngeghosting itu ya itu tadi. Gue karena tidak merasa sefrekuensi dan mager gue ngechat lagi gitu. Ya udahlah, biarin aja biar berlalu. Dan pernah juga karena alasan gue. Oh tuh. Sita Rumi semuanya pernah. Coba dong share. Keren. Sita. Sama dong kita. Kira-kira pengalaman kamu kan kamu pernah nih ya si Tarumi pernah ngalamin dua-duanya, di ghosting ataupun mengghosting. Kira-kira yang pertama kali kamu mengghosting duluan atau kamu yang di ghosting duluan? Boleh yuk cerita. Rifan, selamat datang. Muhammad Faisal. Gitu terus lanjutin dong cerita lo tadi. Terus kalau masalah yang di ghosting ya gue nggak nyari juga sih. Ya udah biarinnya, mungkin dia udah nggak mau chatan sama gue atau memang udah ngasih frekuensi menurut dia. Jadi gue hormatin aja karena gue pernah ngeghosting. Jadi gue hormatin orang yang ngeghosting gue. Kita
Kita saling hormat, Bos. Oh gitu ya. Upacara bagaimana sih saling hormat? Emang upacara aja hormat. Iya, hai Agatha. Boleh dong cerita ke kita ya pengalaman kalian tentang perghostingan. Di ghosting dan pada akhirnya jadi Mbak Ghosting. Kamu balas dendam ya sayang. Oh, revenge ya. Dengan orang yang sama atau berbeda? Berbeda kali ya. Tapi gue pernah loh dibales sama orang yang sama. Itu sakitnya combo kayaknya gitu. Sukses dong dia. Gue pernah beneran deh. Makanya Nancy belajar Ireni Mariadi. Iya beneran deh. Kalau kalian punya pengalaman tentang perghostingan, boleh langsung cerita sama kita di sini. Kita siap loh membacakan. Atau kalian mau ada cerita-cerita unik misalnya, kemarin aku di ghosting, terus tiba-tiba besokannya meninggal gitu misalnya. Ya Allah coy. Atau misalnya kamu lagi makan bakso berdua, terus dia tahu-tahu kabur gitu, ghosting gitu. Dan nggak bayar gitu, baksonya dibayar. Koko Galung, Randy Marliadi, terus siapa lagi sini yang baru datang? Mading udah terbit. Syarahna Ra. Selamat malam buat kalian yang udah bergabung. bergabung. Galena, kalau ada yang pernah punya pengalaman ngeghosting dan dighosting, ayo dong cerita, curhat. Siapa tahu bisa jadi bahan bercandaan juga. Karena kita di sini semuanya bercanda aja gitu aja. ya. Jangan serius-serius biar amat happy juga. lah, karena belajar dari cinta kan. Putri Diananda. Maksudnya kayak gue deh, gue suka pernah ngeghosting dan ngeghosting. Apa tuh? Si Cika katanya ngerasa udah sefrekuensi, terus kayak udah treat like a couple, tapi tiba-tiba hilang gitu aja, nggak ada chat, bahkan lihat SW pun. Gue pun kali ya, nggak pernah lagi jarang waktu. Mungkin SW itu ini ya, story WhatsApp ya? Oh, story WhatsApp. Ih, norak deh. Ya Allah. Pun nggak pernah lagi jangka waktu dulu. Ya, ini kesel banget sih. Sumpah. Lo tuh kayak ngerasa nih ya, lo tuh ngerasa kayak PDKT nih ceritanya ya kan. Udah PDKT, udah happy ya kan. Tiap hari ada yang ngechat, tiap hari ada yang nanyain udah makan atau belum ya kan. Terus kita kayak udah yang, wah bentar lagi gue punya pacar gitu kan. Terus tiba-tiba hilang aja gitu. Ya itu sakit banget sih. Mbak Cika itu bilang sama siapa namanya, sama cowoknya, baru isi kuota ya. Kok ini 1-2 bulan baru ngeliat SW aku lagi, terus bilang kangen. Bilang aja, nanti aku isiin deh paketnya. Abis itu bilang kesel banget. Maksudnya apa gitu ya, orang-orang yang kayak gitu. Kamu balas nggak Mbak Cika? Apa gitu aja sampai 3 kali, dan pada akhirnya udah tahu endingnya nanti gitu lagi, jadi nanti udah kebal. Pokoknya itu red flag ya, red flag Mbak Cika. Kayak kalau udah ada bendera merah, itu bendera merah tuh. Kalau menandakan si cowok itu, apaan sih, baru ngisi pulsa gimana, baru nyambung sinyal wifi. Atau kadang-kadang dia iseng lagi scrolling gitu kan, tiba-tiba kita lagi update story gitu, pas kita lagi cantik gitu kan, terus tiba-tiba, wah cantik juga ya, bilang kangen aja deh, siapa tahu. Iya. Basi banget ya caranya begitu ya. Kendrick Lamar, Safat Kingser Harnelis. Siapa lagi nih? Dian Ardiani. Kalau pernah punya pengalaman ngeghosting atau dighosting? Tuh, kalau gue paling enggak. Agatha nih. Kalau gue paling nggak bisa nolak orang. Jadi kalau ada yang deketin masih ditanggepin, sampai akhirnya mulai nggak angkat telepon, bilang chatnya tenggelam. Kamu apa sih, Libra juga ya? Apa dia? Kalau Agatha apa ya bintangnya, gue lupa lagi. Si Agatha ini berarti tim yang mengghosting. Iya dong, karena kan dia tuh kayak dia maintain semua fansnya gitu kan. Iya gak sih, gue so tau ya. Aquarius. Oh iya deh, Aquarius. Aquarius itu suka bosan-bosanan tuh kalau dia nggak benar-benar cinta, nggak benar-benar nyakruk sama si orang itu, tapi open for new relations gitu. Iya, aku yang ghosting. Ya, udah hafal banget Aquarius mah. Aku diemin aja. Biar aja dia yang kecarian. Pernah? Apa? Pernah sama Aquarius mah beberapa kali. Cuma ya udah tahu zodiak Aquarius seperti Icu. Berbanget kalau
Yes. Jadi mungkin alasannya karena emang ada beberapa orang juga yang sukanya tuh memaintains ya, memaintains para fans-fansnya walaupun dia ngerasa kurang cocok, tapi kalau nggak bisa tuh yang namanya langsung cut gitu, tapi kayak ya udah gue maintenance yuk sini gue maintenance gitu, padahal sih nggak, sampai dia akhirnya bosan sendiri atau dia ketemu sama satu orang yang sekiranya memang cocok sama dia, baru dia ya itu tadi kayak Agatha ya, nggak angkat telepon, nggak bales chat gitu, 1001 alasan tetap dibales karena ya itu tadi niatnya mau maintain. Tapi lama balesnya, ya nggak Agatha? Berarti ini kita nemuin penyebab satu lagi nih, orang ngeghosting itu karena dia ya udah dia mau maintain relation aja. Dia mau maintain relation aja tapi kayak mager gitu loh ngechat. Ya kan ya, tujuannya maintain itu kan banyak juga gak sih? Kayak misalnya nih ya kali-kali kalau gue butuh tebengan ya kan. Tuh, Muhammad Faisal. Faisal kadang suka gitu sih, sebenarnya niatnya berteman, nge-treat cewek dengan baik, lah dia lah gimana sih dia? Lah dia yang baper gitu. Jadinya Faiz, tapi emang Faisal. Faisal. Iya, siapa tuh panggilnya Muhammad Ya. Muhammad Faisal. Tapi emang cewek kan hatinya lembut, jadi ya wajar aja lah. Makanya mungkin kalau misalnya sama cewek ya batasan-batasan WhatsApp-nya kayaknya bahasanya mesti diatur kali ya. Jangan langsung aku kamu banget gitu. Ya kadang ada beberapa orang yang memang udah gampang GR gitu ya. Kayak lo aku kamuan dikit aja, kayak wah kayaknya dia ada niat lebih nih sama gue gitu. Padahal kan ya biasa aja, emang aku kamu. biar sopan padahal ya. Kalau lagi sepi aku balas cepet. Memang dasar kau Agatha. Teruskan. Aquarius kamu ya. Terus kalau Koko Galung nih balas chatnya cepat, perhatian sama dia, ada setiap saat untuk dia, ntar juga dia, ya ampun Koko Galung. Kok gitu? Ya iya sedih ya. Tapi maksudnya gini, ketika misalnya memang kita ngalamin di ghosting gitu ya, ya udah sih anggap aja nih ya, biar kita bisa punya rasa pede. Kadang-kadang gini, gak enaknya ketika kita di ghosting, kita punya rasa percaya diri kita tuh otomatis kena juga. Kayak gue kayak berasa keganggu dah. Mending tetepong deh sekalian deh. Kenapa? Itu gue filter. Nggak apa-apa. Oke lanjut ya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa orang yang kalau misalnya boleh nggak gue? Oh iya. Gue lagi baca ini ke distrik. Baca Iya. di kuping gue. Jadi distract. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bingung gitu kan, si Libra ini kan hilang fokusnya. Jadi Lanjut lupa. Libra. Gak sih, gue nggak tipe kechat, lebih ke perlakuan. Oke. Itu lebih ini sih Faiz, lebih apa? Wah ampun, cowok itu gentleman sekali, future husband aku. Iya makanya gitu. Husband aku dong. Enggak kan, maksudnya kata si cewek itu yang yang digosting sama Faisal. Kan dia yang ghosting. Iya, terus katanya dia kan dia nggak kechat kan, dia tipe yang keperlakuan, ya itu. Tapi lucunya giliran sama cewek yang gue suka malah di ghosting. Itu namanya ketula, Faiz. Tahu nggak ketula? Halo, salam dari Kuningan ya. Salam dari sini Oh, dong. dari Jakarta buat yang di Kuningan. Nggak salah. Gimana sih? Iya. Ayo, yang di Kuningan boleh dong kali cerita pengalaman di ghosting atau mengghosting. Jadi kalau balik ke Faisal nih, ya berarti lo kayaknya udah ditakdirkan untuk Takdir memang iya, kejam. takdir dah selamanya indah sayang. Jadi nggak apa-apa kan, siapa tahu kan lebih enak dicintai tahu Faisal daripada mencintai. Masa? Kalau menurut gue sih gitu ya. Oh iya betul sih. Sakit kalau dia yang ghosting. Gitu. Kira-kira Bangkit udah berapa kali di ghosting? Oh enggak, gue jarang di ghosting. Tapi Sering ngeghosting gue. emang lo ya. Karena tadi gue mager ketika udah ngechatnya, ya nggak ini nggak sefrekuensi, mager deh gue buang-buang waktu gitu. Iya. Jadi daripada perasaan dia udah tumbuh sama gue, mendingan
kita sudahi saja sampai sini. Tapi aku nggak bilang-bilang, makanya Nah aku itu si Raja tuh, Ghosting. kenapa sih pertanyaannya adalah gue tuh selalu heran ya sama orang-orang yang hobinya begitu. Semoga gak ada Kok mantan heran? gue nonton ya. Terus nggak, mesti kenapa gue tuh heran ya, kenapa sih lo nggak ngobrol aja atau lo nggak ngomong, lo clearin gitu loh, daripada nih nanti si orangnya, kita maksudnya yang di ghosting ini masih berharap ya kan, Iya sih. masih berharap oh mungkin kita kan nggak tahu ya pikirannya. Ada orang yang bodoh kayak gue gitu ya, pikirnya oh dia lagi sibuk kali ya, nggak gue ganggu. Emang lu bodoh Nancy? Nggak dong. Coba 1 Pura-pura. tambah 5 berapa? Ya 10. Bener, bodoh. Udah di Di fase ghost. males. Lu yang mau cari Udah di fase males kenalan, terserah mau deket udah mau minta kagak. jodohin aja, udah Faisal sama orang tua dah, udah. Nggak, nanti jodoh juga datang sendiri kok, percaya deh. Percaya gue. Si ade kakak, ade Ade Ermin di ghosting dong 2 tahun, giliran mau dilamar waduh, Aduh. takut. Jadi 2 tahun ini aku sebagai supply oh my god, Ade. Astaga, wow. Ngeselin banget ya. Tapi ya udahlah, jadiin amal baik aja dah ya. Iya nggak apa-apa, itu kalau misalnya gini, gue Amal ibadah. percaya amal ibadah. Ya boleh. Tapi gue percaya ya kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu tuh akan balik lagi ke orangnya. Jadi lebih baik kita ikhlaskan saja. Nggak usah yang gimana-gimana gitu, maksudnya apalagi berpikir untuk balas dendam ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang begitu gak sih? Ada. Iya gak sih? Jadi kayak udahlah biarin aja, ikhlasin aja. Nanti Biarkan semesta yang mengurus ya. Biarkanlah semesta yang mengurusnya gitu. Jadi kayak ya udah, suatu saat pasti akan kamu dapetin jauh lebih baik gitu. Yang dia dapetin ya nggak tahu. Iya. Iya gak sih? Oh Cico. Hai, Share-share Cico. dong, Cico. Nah, Eka, Cynthia. kalau Ocico, Apa tuh dia? gue tahu kira-kira? nih ceritanya. Lo kenal sama Cico? Kenal lah. Oh. Gila kali. Amin, iya benar. Kita doain juga ya. Doain gue juga dong Nancy, biar dapet jodoh yang tepat. Gue doain lo Apa? supaya Amin. gimana kak kalau jadi aku, kalau aku jadi kamu. Kalau aku jadi kamu, Ade, Bingung. aku cuma berharap semoga itu menjadi amal ibadahku Iya benar. supaya rezekiku makin lancar, jaya, halal, berberkah. Wah, balas dendam nikmat loh, apalagi pas dianya nggak sadar tiba-tiba kena. Wih, iya juga sih. Apalagi pas dia Gini. Faisal. Scorpio ya, Faisal ya. Enggak, maksud gue gini. Ketika kita balas dendam, kita puas dengan dengan balasan itu ya gitu. Tapi apakah membuat jadi bahagia? Lebih lega. Lebih lega gitu. Karena gak kelar-kelar gak sih kalau misalnya Iya. lo disakitin orang, terus lo ngebalas sakitin orang, terus nanti akan ada balasan lo disakitin lagi sama orang, nggak kelar-kelar loh. kelar-kelar ya? Jadi mendingan Kayak diikhlasin skripsi. aja gitu. Kayak skripsi lu Oh, Nancy. iya benar. Dulu. Skripsi gue 20 tahun baru kelar. Andi Gunawan, Andrik Kurniawan, tolong dong silakan di-share pernah ngeghosting atau di-ghosting. Cita Hartati Yusuf. Hai, selamat malam. Nih buat yang baru join ya, buat yang baru join, kita tuh bahasan malam ini adalah tentang ghosting mengghosting ya. Jadi pengalaman kalian yang pernah di ghosting atau pernah bahkan untuk mengghosting, share aja ke kita berdua di sini malam ini. Nanti kita sharing-sharing aja gitu, karena nanti kita akan dengerin ceritanya Bangkit, pengalamannya mengghosting. Ya kan udah tadi gua. Kan itu baru sesi 1 dong. Oh, masih ada sesi-sesinya. Iya dong. Karena emang sering ya kan. Tapi ini buat yang baru join, kalau ghosting itu sebetulnya udah ditemukan di tahun 2000. Nah, termasuk masalah mental, sedikit dibilang mental disorder ya. Karena itu dianggap pasif agresif, aksi pasif agresif. Nah, baru ngetrend di kalangan kita-kita nih dan kalangan dunia itu tenar di sosmed di tahun 2015. Gitu, dengan kata-kata ghosting itu. Padahal tapi intinya adalah sebuah aksi pasif agresif dari seseorang. Bisa itu dengan relationship, bisa itu di kerjaan, bisa itu di kehidupan sehari-hari. Gitu, dengan teman, dengan apa.
Alhamdulillahnya aku anak bungsu, jadi sabarnya 1000 kali lipat. Jadi dendamnya udah mati, tapi dalam benak belum lupa. Ya, Ih, sama banget, aku juga anak terakhir loh. kenapa sih sama-samain mulu? Bener loh. Jangan-jangan kita adalah jomblo. Enggak, tapi kalau misalnya ngomongin pernah dengar gak sih? Iya, maksudnya pasti pernah dengar ya. Forgiven but not forgotten. Forgotten. Gitu. Dimaafin. Jadi, maafin, kita tuh maafin, tapi kayak nggak akan pernah lupa aja gitu. Ya kan karena kita nggak amnesia, nggak Betul lah. kepentok sama tembok. Betul. Hai email. Email. Kata Agatha tuh, sebagai tim ghosting gue agak ilfil kak kalau perhatiannya berlebihan, padahal kalau dia bikin penasaran pasti lebih asik. Nah, benar. Gue Kalau juga, iya sih, gue kalau juga iya nggak suka sih, sih. Gue juga nggak suka kayak kelihatan banget gitu ngejar mepet banget gitu tuh. Gue juga nggak suka sih. Kayak ngapain sih lo bisa biasa aja nggak sih? Kayak lebih seru kan ketika lo tuh bisa bikin penasaran gitu. Pasti bakal kok dia begini, tapi yang nggak ghosting juga ya. Kenapa dia? Wih, Teguh Prihatana kakak lo ya? Bukan, sama Teguh aku. Padahal kalau dia bikin penasaran slow but sure. Ah ya kan, bener kan? Kadang tarik ulur dalam PDKT itu penting loh. Tapi gue nggak suka sih main games. Sebagai seorang Aries, gue males nebak-nebak kode orang. Siapa yang ngajakin lu main game? Main game nih, main itu otak nih, game itu permainan. Dasar ya. Hai. Ntar giliran gak diperhatiin, bilangnya cowok itu nggak peka, dasar betina. Pada dasarnya cowok itu selalu Apa? salah dong. Oh iya, masa sih? Iya dong. Cewek selalu benar dong. Gitu ya, baru tahu gua. Tapi gimana tuh? Ya gimana ya, udahlah, namanya juga hidup. Ada yang lagi Koko jomblo Galung. nggak? Tapi jangan ghosting lagi ya, serius tahun ini. Nah nih, tuh. buat yang para jomblo perempuan, mohon maaf. Ade Ade Ermin ini perempuan laki deh, laki tuh. Nah tuh Ade cowok single lagi ngajak nyari istri tahun ini. Ayo silakan langsung DM, langsung follow-followan. Nyaman ya? Iya, Nyaman juga. ya? Nih apa nih kata kak email. Halo, kangen banget denger host ini ngoceh. Ya ampun, Iya, I kita love juga you, kangen I banget miss you too, nih. email. Si gercep banget, Kita si kangen banget profesional nih. banget. Dapat Sebagai bocoran-bocoran produser. skrip. Kamu pernah kalau Gemini, email kan Gemini ya, tapi kayaknya dia Gemini yang baik-baik, jadi kayaknya dia lurus-lurus aja sih jalannya sih, nggak pernah ghosting atau di ghosting. Halo Long Zong Ting, artis trik Muhammad Faiz Faisal, giliran Gara-gara ini dibilang nggak ada usahanya. Mah, betul. Emang serba salah sih. Oh iya nih, Ochicho jomblo loh. Nah, ini lagi satu lagi high quality jomblo ya. High quality jomblo Ochicho. Malam ini ada Ochicho. Jadi buat kamu para lelaki, mungkin bisa sama Ade Ermin tadi ya, boleh loh. Siap Di follow nikah aja. besok. Siap nikah besok nih Ochicho mah. Dijamin Shay. Di follow aja. Yusi Nirwana Yantile. Pernah ngeghosting atau di ghosting buat kamu yang baru aja join atau yang udah memantau dari tadi nih? Ayo cerita dong. Masa lo mah jadi itu Eci sering di ghosting, kalau aku sering ngeghosting. Aku lebih kepaksa kepada korban ghosting. Gemini bucin. Gemini dia. bucin. Tapi emang Gemini tuh kalau misalnya udah bucin loh. Gimana sih? Iya, tapi yang baik maksudnya Gemini itu kadang kalau misalnya dia dirawat sama orang tuanya dengan baik, dia jadi Gemini yang sangat baik. Iya, gitu, benar. nggak tegaan. Tapi kalau dia lingkungannya agak-agak gimana gitu. Si Agatha ya, tak boleh nggak udah Jumat malam nggak usah curhat perkara kerjaan gitu ya. Lebih sakit kalau di ghosting klien kak, kalau lagi follow penawaran. Nah itu bentuk ghosting. Itu adalah bentuk ghosting yang paling menyakitkan gitu. Jadi kita harus sadar nih teman-teman belajar dari cinta bahwa perghostingan itu bukan cuma relationship Iya. antara A dan B, tapi juga dalam hal pertemanan, kerjaan, yaitu ke klien. Emang sering banget tuh. Ya silahkan curhat. Ya kan gitu juga. Kenapa gue digebuk mulu sih? Heran gue. Udah minta penawaran apa. Udah dia nego-nego, ngilang. harga ditawar ya kan, tawar, Sampai bottom price. nggak ada kabar ngilang gitu Gimana nih aja. klien? Ayo dong para klien harus punya
keberanian untuk jangan pasif agresif dong. Iya dong. Jadi langsung aja putusin. Iya gitu. yang agak-agak. Langsung transfer aja. Gimana nih? Itu mah pribadi dong berarti. Dibubuk jualannya. lagi. Oh iya maaf. Andi Antox, Indra Saputra, Dewi Diandra, Desemoyong, selamat datang. Selamat datang di Indo Iya. April. Banci di live Banci, Bangkit dan Eci. Oh iya, Apa? mau disisipin sedikit nih. Kalau kamu mau curhat-curhat ngobrol lebih lanjut bareng Bangkit dan Eci, bisa join Telegram group di bio. Diklik aja tuh bio di Belajar dari Cinta. Di situ ada linknya, kamu pilihnya join grup Telegram. Kayak Abis tahu, itu abis bisa- itu kalian akan tahu siapa sesungguhnya Bangkit dan Eci. Woi, ih takut ya gue. Ih, apaan sih? Selamat datang selamat datang yang baru join. Benar-benar. Jadi buat kalian yang baru join, kita hari ini ngobrolin tentang perghostingan, ya kan? Di ghosting ataupun mengghosting. Kalau kalian punya pengalaman tentang di ghosting atau mengghosting, boleh share di sini. Selamat malam, Andika Sesa. Ya, gue yakin nih ya, yang namanya Andika ini nih pasti punya pengalaman banyak banget tentang perghostingan. Dia kayaknya lebih ke di ghosting ya. Oh, belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi kita tunggu aja ceritanya dia. Kira-kira dia tuh Jaji banget. hobi ghosting atau dia ini ghosting gitu. Kita tunggu aja ceritanya, ya nggak? Mana? Gitu. Ayo dong Dika. Tim nge-ghosting dong kayak aku. Hah? Kok nggak ghosting bangga sih? Kenapa? Kira-kira nih ya, maksudnya gue penasaran sih. Ketika kita ngeghosting orang, lo deh, lo kan hobinya ngeghosting orang ya. Kira-kira ada nggak sih dari sekian banyak yang lo ghosting itu? Itu tuh tamu. Ada tamu? Ada tamu? Kira-kira dari sebanyak sekian banyak orang yang lo ghosting, ada nggak sih yang reaksinya tuh justru bikin lo kaget gitu? Enggak sih. Atau tiba-tiba lo dikirimin kembang 7 rupa di depan enggak, rumah enggak, lo dia enggak gitu. tahu alamat gua, Nancy. Enggak, jadi tuh biasanya dia akan langsung ngechat ya, halo, selamat Ya, pagi, halo, gitu ya. apa kabar? Itu gua nggak buka-buka tuh chatnya kalau udah gua nggak suka. Ya kan siapa tahu ya, kita kan nggak tahu ya. Kadang-kadang tuh di ghostingnya tuh udah sampai tahap mana gitu. Kadang kalau misalnya dia udah ngerasa sampai bikin apa namanya, yang di ghosting itu sakit hati Iya, gitu kan? makanya. Kita nggak tahu ya. Iya sih. Ini karena mungkin karena gua masih jomblo karena suka ngeghosting. Wah. Enggak sih. Guys, Pemirsa. fun fact malam ini adalah karena lampunya remang-remang, kita pakai lampu akuarium, Akuarium. guys. Sumpah. Gila ya. Tapi buat yang baru join lagi nih, kita mau ngingetin kalau kamu mau ikutan writing therapy, bisa banget. Bisa banget. Langsung aja klik link di bio Instagramnya Belajar dari Cinta. Apa sih writing therapy? Jadi writing therapy itu sama kayak kamu curhat di buku harian tapi lebih tertata dengan rapi. Terus 5W1H-nya tuh nanti akan kita lebih jago Betul. diajarin di situ. Jadi unek-unek segala permasalahan yang ada di otak nih langsung terurai dengan baik. Jadinya kamu nggak stres lagi. Di hati juga dong. Di hati. Karena kan kalau misalnya hati sudah berbicara tidak dikeluarkan, itu bahaya. Jadi Kenapa kalau bahaya? kita ada orang-orang yang nggak bisa curhat loh. Iya gak sih? Ada. Orang-orang yang introvert tuh kan susah ya untuk dia curhat sama Lo kan introvert, Ci. gue. Introvert. Warna aura lu kan ungu, orang-orang introvert. Ya. Introvert banget Eci tuh orangnya. Sama aku aja tuh jarang banget cerita Enggak, dia. aku gak pernah cerita sama Bang. Sampai-sampai ya kehidupan. Sampai-sampai dia tahu. Sampai-sampai pin HP-nya tuh saya Sampai-sampai tahu. dia tahu isi Saking rekening gue berapa. introvertnya. Heeh. Aku belum bisa cerita loh. Oh iya, Bang. Gua potong. Udahlah. Nih, kita mendingan bacain aja nih, ada Ermin. Nah, kalau itu ortunya datang langsung ke rumah, minta maaf, minta hadir. Aku jawab tidak. Si kakak juga pasti sama kan? Apa beda? Nah, kalau itu orang tuanya datang langsung ke rumah. Oh, minta maaf, minta hadir. Aku jawab tidak. Oh, karena orang tuanya ngerasa punya tanggung jawab ya atas anaknya yang udah nyakitin kamu gitu ya. Bagus loh. Tapi kenapa orang tuanya yang Enggak, datang? tapi dia nanya loh, kakak juga pasti sama kan? Apa beda? Kasih saran.
Ya karena ketika kamu bilang tidak, ego kamu lah yang berbicara menurut gue ya. Iya gak sih? Udah ego gak sih yang ngomong? Karena kalau Bukan udah mulut yang ngomong. iya sih. Ya kan? Bukan ego. Kan kalau maksud gue, lu udah disakitin. Apalagi laki-laki kan. Iya gak sih? Laki-laki tuh kan kadang-kadang egonya tuh nggak ngalahin Virgo sih, kecuali kalau emang dia Virgo. Nggak, tapi kalau masalah ego setiap orang punya lah ya. Setiap orang punya ego gitu. Cuman kadarnya ya kadang-kadang kalau ada salah satu yang udah kesentil nih ya, kalau ego gue udah kesentil, gimana? Pasti jawabnya sama tidak? Iya, sama sih. Iya sih. Iya. Betul. Apalagi yang datang orang tua gitu. Iya. Tapi kalau orang tuanya baik, Terus pasti baik sih ya kayaknya. jadi sedih. Terus nggak tega. Ya, gimana? Halo, Oke. buat yang baru datang, selamat datang di live IG Banci. Bicara dari cinta, belajar dari cinta. Bareng Banci. Bareng Banci bangkit dari Eci. Eci. Gitu, Eci bangkit. Kembali. Terbalik. Selamat malam, Tilor Rahmah Sari. Aku Virgo Kak, Ardi Wah, Sudirman. iya bener. Virgo, mampus lo. Didatangin Virgo lo. Master Virgo lagi datang nih. Tapi iya bener gak sih Kardi, kalau misalnya Virgo tuh selalu ada jawaban gitu. Egonya tuh tinggi, bener gak sih? Kalau pengalaman gue takut ngomongnya. Pengalaman gue ngadepin Virgo itu takut. Nggak, maksudnya pengalaman gue tuh setiap gue berdebat nih sama Virgo gitu tuh, gue nggak pernah kalah, emang dasar gue bodoh aja untuk berdebat gitu. Enggak, lo belum tahu Aries aja, egonya lebih gede nih. Ku Aries nih, gue jujur Virgo egonya gede banget. Ya lo. Oh, Kak, bahas dong setiap zodiak alasan ngeghostingnya karena apa? Oke. Abis ini ya. Ini bukan masalah hati aku Kak, tapi masalah hati ortuku juga. Tapi ya udahlah. Semua udah ada takarannya. Iya. Terima kasih udah kasih saran dan Dengan senang hati. dengan senang Adek. hati loh. Kamu kapan aja curhat silakan. DM. Mungkin kamu kalau misalnya mau cerita lebih banyak, boleh gabung di Telegram grupnya Bicara Belajar dari Cinta. Kenapa sih bicara mulu gue? Karena kita lagi bicara. Iya, Belajar dari Cinta. Langsung aja tuh klik di bio Instagramnya kita. Tinggal pilih join ke Telegram grup Betul. Belajar dari Cinta. Oke, sekarang gue pengen bahas ini deh. Zodiak Tipe ngeghosting dari tipe zodiak. ghosting dari zodiak nih. Gue suka nih kalau misalnya Bangkit udah ngebahas tentang zodiak. Oke, kalau Aquarius tuh ya, mulai dari lo ya Agatha ya. Kalau Aquarius itu biasanya ngeghosting karena dia rata-rata kan orang Aquarius itu punya intelligence yang tinggi, terus suka ngobrol banyak hal. Yes. Dan kadang-kadang omongan-omongannya itu perihal-perihalnya bebas banget deh pokoknya, kayak mungkin ngomongin A sampai Z tuh bisa gitu sama orang Aquarius. Tapi karena si PDKT-nya ini kurang bisa diajak ngobrol, jadi kayak itu tuh yang bikin turn down kayaknya. Kalau kamu kayak gitu nggak, Agatha? Nah ini ada lagi nih, aku Taurus Kak. Kalau Taurus itu yang bikin dia ilfeel atau bikin dia mau ngeghosting adalah apa ya, si PDKT-nya itu tukang maksa, terlalu maksain banget. Benar. Terlalu agresif banget. Tapi kalau tapi Taurus itu kalau dicinta atau sayang beneran gitu ya, dia bakal sebutin itu sih. Menurut Iya, gue setuju kalau itu sih. Betul, kalau nggak nyambung Kak, iyalah Aquarius gitu. Coba lo jawab aja, gue yang bacain. Ya udah. Leo Ade Ermin. Leo-nya jangan lupa bahas juga. Oke. Kalau Leo itu dia kenapa ngeghosting? Leo itu orangnya bebas. Leo itu sangat luas circle-nya. Dia punya banyak hobi, dia punya banyak kesukaan, dia punya banyak aktivitas. Jadi kalau dia dikekang sedikit gitu ya sama PDKT-annya, jadi langsung ngeghosting tuh dia, ilfeel tuh. Leo tuh princess ya. Kadang-kadang dia jual mahal loh. Dia itu nge-treat, menurut gue ya, dia itu tuh nge-treat yang ngedeketin dia itu awal-awal tuh dia sosok jual mahal. Tapi sebenarnya ayo kejar gue gitu. Iya, tapi kalau misalnya udah udah dikejar, baru dia ngilang. Mager.
Terus siapa lagi tuh? Pisces. Oh Cicil, Pisces. Kalau Pisces itu dia apa namanya, ketika dia ghosting, di si PDKT-nya ini tuh nggak satu frekuensi dalam hal mindset gitu. Jadi kayak terlalu jaji, terlalu galak, terlalu kasar, itu Pisces langsung ilfeel tuh, langsung ghosting. Terlalu blak-blakan juga Pisces tuh kadang kayak, aduh kok gini sih orangnya. Karena kan Pisces rata-rata kayak ikan ya, ikan menyelam tuh lembut gitu, maunya yang halus-halus aja gitu ya. Terus biarin aja Pisces yang kecarian terus gitu. Jadi suka tuh Pisces ngejar, suka tuh dia. Suka ya? Suka. Berarti Kalau dikejar banget, kayak Ojicho gini dia sukanya mengejar ya? Capek gak sih? enggak, karena dianya suka. Cardi tadi Virgo ya? Virgo. Kalau Virgo itu yang bikin dia ilfeel adalah mungkin ini ya, karena Virgo itu rata-rata orangnya perfeksionis, bersih. Nah kalau ngelihat kayak aduh tampilannya jorok, berantakan, aposka gitu ya. Ya udah, itu dia bisa suka deh tuh. ilfeel, akhirnya nggak deh gitu. Gemini. Biasanya Gemini itu ghosting karena ya udah bosan aja. Karena Gemini itu punya dua sisi ya. Jadi kadang introvert, kadang ekstrovert. Kadang dia suka banget ngobrol, kadang dia bosen ngobrol. Ya udah suka-suka lo aja Gemini. Semua hidup dunia ini punya lo Gemini, ya benar. Betul, kalau nggak nyambung kabar. Udah tadi udah dibaca, maaf. Andika Sesaka, aku mau cerita tapi nggak punya cerita. Andika, aku juga punya nih batang hidung. Tapi aku tidak lancung. Gimana tuh? Kokoh Galung, Taurus bucin is true ya. Betul. Libra kah perwakilan untuk Andika Sesa? Oh, coba Libra. Libra, kalau Libra itu lirikannya berabe. Lu dong cerita. Aduh, Kenapa dikepuk ghosting? lagi. Karena kan lu Libra juga. Kan gue bilang gue gak pernah mengghosting. Gue tuh di ghosting. Libra tuh di ghosting mulu. Karena dia tuh terlalu percaya, terlalu gampang percaya, terlalu baik. Tapi kan itu ceweknya. Kalau cowoknya, ya gue pernah di ghosting sama Libra sih. oh, tuh kata Ocico bener banget yang Pisces. Iya, aku kan tahu banget kalau orang-orang Pisces itu seperti apa. Jadi gini ya guys, Bangkit ini kebetulan dia punya pengalaman dengan semua zodiak gitu. juga. Oh enggak. Gue kalau berteman semua zodiak pernah. Gue berteman. Tapi kalau PDKT-an tuh pernah sama Aries, pacaran gitu ya. Aries, Taurus, terus Leo, Gemini, Sagittarius gitu. Nih, Siapa? Hobi Kak. Iya, bintang yang paling di ghosting apa aja Kak? Yang paling banyak di ghosting sih kalau menurut aku ya Libra. benar loh, karena Libra itu tuh gampang banget percaya. Gue heran, gampang banget bucin. Dewanya bucin, ratunya bucin adalah Libra guys, percayalah. Iya sih. Tapi Ininya banyak juga selingannya. selingannya banyak, flirtingannya banyak, summer flingnya banyak, itu sama aja sih. Cuman kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya paling bete tuh ketika di ghosting sama orang yang kita suka banget, ya gak sih? Kayak pengen gue terbalikin gitu rasanya. Kayak meja dong berarti. Scorpio dong. Kalau Scorpio itu dia ghosting ketika apa ya ghost. Scorpio tuh ketika dia udah PDKT-an, dia bakal ini sih sebetulnya bakal berarti dia suka beneran nih Scorpio. Tapi kadang dia itu punya kayak punya ruangan sendiri untuk ngumpet gitu ketika dia lagi down. Jadi kayak makanya dia kayak aduh kayaknya jangan ganggu gue dulu deh gitu ya, gue pengen gitu. sendiri. Bener gak sih kayak gitu? Bener gak Dim? Mas Scorpio. Padahal itu kayak kalau Scorpio udah ngajak PDKT-an berarti dia emang beneran suka. Tapi ya kadang kondisi emosionalnya mungkin lagi down banget, makanya dia butuh waktu sendiri. Tapi kalau misalnya Scorpio nih, kalau misalnya temen gue gitu, kalau curhat sama gue, temen gue yang Scorpio, biasanya dia kalau misalnya udah ilfeel sama orang dan akhirnya dia nge-ghosting tuh biasanya kayak ada
ada yang dia menemukan sesuatu yang nyeleneh dikit gitu ya, ih gue nggak mau deh, mending gue pergi aja gitu. Tapi dia memilih untuk yang nggak ada penjelasan apa-apa, ya udah bodo amat, nggak gue balas. Bener-bener ngilang kayak ninja ini ya, ninja Hattori. Cancer dong. Wow, kok betul sih, iya dong Kardi. Virgo dia tuh. Cancer juga dong kak, oh Cicio. Nih suaminya dia Cancer nih. Suami aku. Iya. Kapan aku nikah? Kemarin kalau baru nikah. Kapan aku menikah? Kemarin tahu, lu lupa. Gue nggak tahu kalau Cancer. Dia Cancer tahu, kan sebelumnya mau gua. Canda sayang. Aduh, apa ya kalau Cancer itu? Kalau Cancer itu biasa, ini bucin ya. Bucin juga sih. Cancer tuh bucin. Lo bayangin gak sih? Sama kayak Libra, bener Bucin juga. ketemu bucin, jadi apa? Jadi buciners dong. Kok bukan buciners? Iya betul banget kak. Kadang pendiam banget kalau udah beraksi kadang bisa dibilang playing victim juga soalnya terus. Gemini. Oh. Bucinan Libra atau Taurus kak? Bucinan Libra. Taurus itu masih ada kayak keras-kerasnya karena kan kebo ya, banteng ya gitu. Gue Libra guys, dan gue mengakui gue bucin banget. Halo Kak Pius Wino. Pak, ini nggak ada Gua pengalaman oh dia mah ini nih Aries juga nih kayaknya. Gue punya pengalaman ghosting, nah, cerita dong. pasti nggak ghosting lo ya kan? Gue yakin nih, Mas Wino kan Aries, pasti sering banget ngeghosting. Sama tos, males banget tuh ada kode-kode. Bucinan mana Cancer sama Pisces? Cancer sama Pisces tuh. Cancer, bucinan Cancer. Pisces itu tuh dia kan dua ikan ya. Satu, yaitu yin and yang. Ikannya cupang nggak? Kalau dua kayak beradu nggak sih? Jangan noda nanti. 4 orang lagi pada nyimak kak, 3 orang Cancer semua. Ketawa semua. Oh bener tuh Cancer tuh. Bucinan Cancer atau Pisces itu si Cancer ya. Cancer lebih bucin daripada Pisces karena Pisces itu punya 2 sisi. Enggak, Mas Wino serem banget dah. Apa tuh gue di ghosting sama anjir. pocong gue. Sumpah, lo mah. Mas jangan gitu Lo dong. mah gitu, bikin Parno kan Parno nih gue. Jangan gitu dong, nggak mungkin. Putra Dinata, hai Putra. Kamu tanya bucinan Sagittarius apa Capricorn? Kalau mohon maaf nih, dua-duanya Gak ada yang bucin. Gak ada yang bucin. Gak ada yang bucin. Semua punya strategi. Tapi kalau dibandingin Sagittarius sama Capricorn, bucinan mana? Kalau menurut aku bucinan Sagittarius. Iya. Sagittarius itu tuh kelihatannya aja kayak seolah-olah free gitu ya. Apa namanya? Gue nggak butuh lo, gue nggak butuh laki, gue nggak butuh perempuan, gue butuhnya having fun. Tapi kalau dia udah sayang sama satu orang, bucinnya bucin, nurut banget. Begitu ya. Kalau Capricorn mah masih ada sense of apanya ya, sense of strategi politik. Yes, karena pada dasarnya Capricorn itu kan agak-agak tricky ya. Bukan tricky, lebih kayak mereka tuh orang-orang. Nggak usah diperhalus boleh nggak kata-kata gue? Siapa tuh? Dipanah terus ya kak kalau udah bucin di Sagi. Iya dong, kamu cicok. Kalau udah kena panahnya Sagittarius tuh, aduh, jadi ya jangan percaya ketika Sagittarius bilang sorry gue itu nggak bucin gitu. Lo bilang aja lo belum pernah ketemu, lo belum ketemu aja sama yang emang lo suka banget. Iya nggak? Bener nggak nih Putra Dinata kalau menurut kamu? Kak Pius Wino, ayo dong share dong, pasti kamu sering nge-ghosting kan? Tapi jangan di-ghosting pocong. Nge-ghosting pocong serem banget. Dia pernah itu ghost like literally ghost gitu loh. Panggil mulai nyari si Sagittarius. Nah iya nih bener nih. Tuh, mana dia nih ratunya ghosting. Wih, ratunya ghosting. Tapi kita mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya kamu bisa banget curhat bareng Banci, Bangkit dan Eci, tinggal diklik aja link di bio Instagramnya Belajar Dari Cinta. Di situ ada pilihan kamu mau writing terapi untuk ngerilis stres kamu bisa, atau mau langsung curhat lewat Telegram group, join dulu langsung, ajak teman-temannya, kita curhat bareng, sedih-sedihan bareng, senang-senang bareng di Telegram group Belajar Dari Cinta. Ya, jadi kalau misalnya di Telegram group itu bebas. Mau ngata-ngatain Bangkit boleh. Jangan dong. Mau maki-maki Bangkit boleh. Jangan dong. Kalau kamu lagi kesel marah-marahin Bangkit nggak apa-apa.
Ini so cantik. Apa sih? Tapi Leo nih susah banget ngilangin cueknya nih, gila nyaman di got ya. Nah itu, emang itu dia. Jangan nunjukin kalau kamu nyaman Jadi, sama si Leo. jadi udah kayak biasa aja gitu. Biarin aja dia yang jadi bucin. Tapi pas dia lagi datang layanin di chat, di apa, tapi jangan berlebihan. Biarin, nggak usah ketahuan kalau kita sebenarnya cinta mati sama dia. Jangan sama Leo mah. Jangan. Biarin dia yang bucin sama kita. Bener. HS Nimb, punya pengalaman di ghosting atau ngeghosting kamu? Ini buat yang baru aja hadir, ayo dong share lagi. Cerita sama kita di sini. Kira-kira kalian itu punya nggak sih pengalaman ghosting atau ghosting mengghosting ya? Atau kalian pernah dua-duanya? Gimana sih rasanya gitu? Atau mau tahu dari zodiak, misal kamu lagi PDKT sama si zodiak Libra gitu ya? Dia gimana ya ngeghosting? Enggak, tenang aja, dia seringan di ghosting kalau Libra. Bener. Tati Adara, oh nih Leo nih. Nih Leo dateng ya. Adek nih ada nih, cewek Leo nih, Tati Adara. Bener nggak nih Tati ya? Kalau Leo itu semakin dikejar, dia semakin jual semakin mahal. jauh. Mendingan dia aja tuh yang jadi bucin ke kita. Atau Gitu. atau kalau misalnya Leo itu alasan Leo ngeghosting tuh kenapa sih? Tat, tolong cerita dong ke kita, sharing di sini. Enggak. Jadi tuh kalau Leo itu ngeghosting ya karena dia aduh rempong banget sih, ngebatas-batasin gue. Ngapain sih nih chat mulu, capek gue. Kan gue punya banyak aktivitas, kan gue energik banget Leo. Hidup gue gak selalu berputar sama lo ya. Bener kan tuh, Tatia aja bilang bener si cewek Leo. Tebel. Gampang banget lo. ilfil. Emang. Iya, ya kan. Oke, Kalau misalnya udah ilfil tuh biasanya ghosting gak sih, Tat? Kalau Leo? Ya itu tadi gampang ilfil. Ya maksudnya kan kalau gampang ilfil kan belum tentu dia ghosting. Gue pengen tiduran dong, Nancy. Ini Tahan selanjutnya. apaan sih? Kenapa sih? Susah. Bener banget lagi bangkit 100%. Iyalah, aku udah pengalaman sama Leo. Yang mana? Tapi tinggal kawin. Oh. Hah? Masa? Saputra Liu. Ade Ermin, dia coba aja sama Leo. Emang kamu apa bintangnya Ade zodiaknya? Itu tadi dia bilang apa? Bukan Leo, dia lagi Iya nanya tadi buat kan. Leo. Enggak, tadi kan dia bilang bintangnya dia Taurus. Bukan, beda. Itu masih Koko Galung. Kalau terlalu rese cowoknya, embur. Baik, kecuali gue yang pengen. Memang tetap ya ada gitu ya agresifnya si Leo ini ya. Hah? Memang singa Anda ya. Memang. Iyalah. Yes. Jadi buat yang baru join ya, aku coba menjelaskan info aja bahwa malam ini kita ngobrolin tentang perghostingan gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman di ghosting atau mengghosting, boleh lo share di sini. Leo sayang. Oh Leo. Udah sayang, cepet banget sih sayangnya adek. Jadi kita juga jadi sayang. Woi. Udah punya suami lo. Masa? Kapan aku nikahnya? Kemarin. Tiba-tiba laki gue. Ya kan habis gua. Iya, Oh iya, mau ini juga buat yang baru join, mau ngasih tahu kalau ghosting itu ditemukan kata-kata ghosting sebetulnya cikal bakalnya dari kelakuan seseorang yang punya mental disorder soft ya, tapi masih soft ya tingkatnya ya. Itu dia karena pasif agresif gitu, nggak berani bilang yang sesungguhnya karena nggak punya keberanian atau takut nyakitin gitu. Nah baru tenar di tahun 2015 dia tuh kata-kata ghosting gitu. Oh jadi gitu. Tapi gue pernah di ghosting, sedih sih. Rasakan kamu Leo. Rasakan kamu karma itu. Enggak lah Leo, Leo. Tapi waktu di ghosting ya Tat, kira-kira reaksi lo gimana? Biasanya Libra, Gemini sama Pisces suka ghosting. Enggak, aku Libra dong. Tatia tidak pernah aku di ghosting. Jarang tahu. Tidak pernah aku mengghosting maksudnya. Kalau Gemini iya. Kalau Gemini iya. Kalau Gemini iya. Pisces juga iya. Karena once Libra mengghosting, secepat itu dia akan dibalik menjadi dia yang di ghosting. Percayalah.
Coba sarannya, kan aku udah cerita sama Kak Eci. Iya. Coba caranya. Tadi cerita apa sih? Jadi si Ade Ermin ini nih Leo juga nih Tat gitu. Nah dia tuh Gue salah posting. Salah berpikir. mungkin nih Tat, si Libra, Pisces sama Gemini yang lo deketin itu dia kaget sama cewek yang seberani Leo, karena kan Leo karakternya kuat, berani. Iya. Pisces, Gemini sama Libra kan mereka tipe-tipe yang lembut ya gitu. Kaget kali dia. Enggak, kok nggak ada yang salah sama kamu. kaget ya, ayam. Yang salah tukang donat no. Ini Kenapa? udah bulat bagus, Dibolongin bakal Kenapa apa? itu? Digoreng lagi. Iya, Agatha, Aqua di ghosting sama Sagittarius rasanya banget, bangs. Hanya Sagittarius yang bisa membalas seorang Aquarius. Iya bener sih, bener. Sampai kan pernah kita Mana sahabat gue nih? Kita kan Kok nggak pernah tahu. muncul sahabat gue yang kita Sagittarius? pernah tahu kan? Apa tuh? Punya teman, dia Sagittarius nih, teman kita. Terus dia PDKT sama Aquarius. Nunjuk, gue kasih jempol, gue yang menang. Aquarius sampai Gue tahu yang ngeblok ini kan, Gue tahu ngeblok yang Sagittarius teman kita. Iya. Iya Setuju. bener. Iya. Ayo dong cerita lagi dong yang baru join. Selamat datang di live IG-nya Belajar dari Cinta bareng Bangkit dan Eci Banci. Makanya sebel banget gue sama. Enggak, udah lah, jangan sebel-sebel, nggak apa-apa. Sagittarius itu Jadi tuh teman aja. menyenangkan loh kalau untuk jadi temen. Gitu, karena dia di otaknya dia cuman fun gitu. Iya, mereka orangnya asik banget kok rata-rata. Sama apa namanya? Apa ya? Lah lu kok bengong? Nah, tapi lo habis kenyang makan Padang tadi. Jadi mau atau gue sampai pakai headset, tahu nggak sih saking kusutnya. Ini lu kata murotal Tatia. Si Naikin imun ya, Bung. Si Tatia, by the way Tatia tuh lagi ini? sakit, Oh. lagi isoman. Cepet sembuh ya Tat sama Oji. Get well soon, Oji, Si Tatia. pacarnya Tatia ini kebetulan Scorpio. Jadi kalau misalnya kalian nih ya, Tatia mungkin boleh cerita kali ya gimana caranya ngadepin Scorpio. Tadi Dimas juga Scorpio kan. Gimana sih Scorpio itu sampai akhirnya seorang Leo ini bisa menaklukkan Scorpio, atau kebalik, Scorpio bisa menaklukkan seorang Leo. Bunganya sama dia habis makan nasi Padang nih soalnya, Dek, kita tuh nasi Padang makan buru-buru lagi. kita makan sebungkus nasi Padang itu hanya dalam waktu 5 menit guys. Saja. Karena kita lapar banget. Egi Adenan. Hai Egi Adenan. Iya sih. Belum pernah sama Leo, cobain Dim. Cobain aja, Dim. Pasti nagih. Buat teman-teman Belajar dari Cinta yang baru aja join di live IG-nya Banci, Bangkit, dan Eci di Belajar dari Cinta, langsung aja kamu kalau mau curhat, sharing-sharing mengenai kamu pernah ngeghosting atau di-ghosting, sakitnya tidak terlupakan. Sakitnya boleh. tuh di sini loh. Joget gak nih? Gue sakitnya di sini tahu. Kamu miskin. Boleh share aja langsung di kolom komentar. Wih, Gozi. Oji. Scorpio zodiak paling bucin namun daman shy, cuma punya. Iya memang. Benar. Scorpio itu tuh ya, kalau misalnya dia udah bener-bener kena nih ya hatinya, wih gila. Namanya juga ini kan, Capit-capit ya. Kalau misalnya udah itu mah kepit cancer tau. enggak, tuh dari sini, Scorpio tuh kalah jengking dari loh. buntut tapi Oh ya dia. begini ya, maaf. Sengatannya luar biasa. Sengatan ya. Iya, gitu ya Tat. Sengatannya luar biasa. Luar biasa ya, Tat. Yuk. Gue lagi ngedeketin cewek Sagittarius setengah bulan ini, tapi udah nyaman sama dia, tapi belum saya nyatakan perasaan ke dia. Nanti aja ya. Nggak usah buru-buru. Putra. Lo apa zodiaknya Putra? Coba share. Lo zodiaknya apa? Kan cewek lo PDKT lo Sagittarius nih, gitu. Aisyah Fira, halo, selamat datang, selamat join, silakan share. Kita lagi ngebahas tentang perghostingan gitu ya. Dan mau tanya-tanya tentang PDKT kamu, zodiaknya apa, terus hubungan dengan ghosting, boleh silakan.
Sagi baik BTW Baik, iya. baik. Sagi itu baik. Tapi kalau misalnya untuk Wah, oh ya. Gue baru agak ngerti zodiak ngelihat live ini, sebelumnya nggak peduli. Sebetulnya kalau zodiak itu percaya nggak percaya, tapi kalau gue sih percaya banget ya. Karena gue sering banget mempelajari, gue observe udah lama tentang zodiak itu, mantap. Pokoknya kalau misalnya ini bingung-bingung tentang zodiak, lo DM aja ke kita, ke Belajar dari Cinta, atau gabung di grup Telegram. Langsung klik di link bio Instagram Belajar dari Cinta ya. Terus Putra Dinata, oke lo Capricorn ya? Iya, makanya dia nanya Capri. kalau Capricorn sama Sagi itu bucinan mana. Oke. Kalau lo bisa Capricorn. menaklukkan Sagi, wah, keren sih. Nggak, maksudnya kalau karena kan Sagi kalau udah sayang banget kan dia bucin ya. Jadi kalau misalnya lo bisa menaklukkan Sagi itu aman sih menurut gue. Nah kalau menurut gue sih cocok sebetulnya sama Capricorn, cocok Iya, banget. iya, iya. Asal lo kayak fokusnya lebih ke maintain gimana ya kita supaya lebih sukses lagi, supaya kedepannya yuk kita bikin bisnis bareng, atau enggak lo ya saling memperbaiki satu sama lain gitu ya. Betul. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia suka banget tuh hal-hal positif. Apalagi si Capricorn juga orangnya kan strategi kan, kedepannya kayak gimana. Betul. Cocok lah. Cocokologi. ADR-nya. Satu tahun lebih 2 bulan ini sakitnya udah nggak ada. Cuman belum lupa sama Kira-kira 2 kilogram. kira-kira ada 2 kilo. Apa? Adek, maaf Ini kemana Dek. nih? Kita kagak paham lagi, Dek. Coba ceritain lebih detail lagi, Adek. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Halo yang baru datang, ada Agus, ada Dika, Sri, ada Hilman Bosa, Julianto Jati. Leo Roy cocoknya Armando, sama apa, Dewi Kak? Tati. Ayo share dong, Mira. Leo cocoknya itu sama Aries cocok, sama Scorpio cocok, tapi ya harus saling turunin ego ya. Sama Sagittarius juga cocok kok. Gue punya sahabat Leo loh. Sama Cancer cocok banget si Leo tuh. Sama suami gue. Apa gimana? Gimana sih? Kan udah sama gua, sama lu. Masa Ya, sama adek kita juga? ini aja. Suami lu? Kita estafet aja nggak apa-apa. Mira Junianti, David. Sekali lagi selamat datang ya buat yang baru join. Kita lagi ngobrolin tentang perghostingan, tapi yang kali ini kita lagi cocokologi dengan zodiak gitu. Jadi Betul. kalau misalnya kalian pengen tahu nih, penasaran lagi deketin zodiak, misalnya lagi deketin zodiaknya Aries, kira-kira dia orangnya kayak gimana gitu. Cus. Tatia, sorry. Jadi kalau yang Leo cocok sama Sagittarius dan Cancer itu kalau Leonya cowok ya, itu bakal cocok gitu. Tapi kalau misalnya cewek Leo ke Pisces, ke Cancer, ke cowok Cancer, terus ke cowok Sagittarius ya agak kurang oke ya gitu, agak kurang. Agak Bisa ngimbangin karakter kuatnya si Leo ini, cewek Leo. Oh maaf, dimaafin Tatia. Bener Kak, saya udah ngajak dia buka bisnis baru. Biar dia nggak terlalu malam pulang Iya. kerjanya. Tapi santuy aja, ngajaknya fun aja. Karena kalau dibatas-batasin, karena mereka adventurous ya, suka kebebasan juga gitu. Nih, gue lagi baca Terus loh, ada geser. Oh iya maaf. Mana sih? Nih ada yang DM. Ih, gak usah perlu minta maaf, kirimin aja nasi padang. Karena Udah tadi Kitty Oh, gua ganti lagi cari dong, nasi padang. jangan nasi padang, somai lah. Boleh batagor. Nih ada yang DM, Cancer nih, bilangnya gitu. Siapa tuh? Tuh kan langsung dapat jodoh dari Belajar dari Cinta. Cancer nih, cie. Spill dong namanya siapa? Mas Ade, gebetannya apa emang zodiaknya? Tuh Belum ditanya. ada. Belum ada Tat. Dia lagi nyari yang buat serius ke depannya, buat istri cenah. Istri Cana. Terus ada yang baru DM dia nih, Cancer. Kayaknya followersnya Belajar dari Cinta nih. Dapat ini nggak kita margin? Dapat apa namanya? Agency fee. Apa sih? Kalau misalnya dia jadi dapat pahala aja lah ya. Kenapa lo jadi mata duitan? Kenapa? Daripada mata keranjang. Akunnya Leo. Mas Ade gebetannya apa? Mas Adenya apa? Yang ditanya Mas Ade. Tadi tuh dia Leo. Iya, Tatia Dara nanyanya Mas Ade gebetannya apa? Oh, Emang iya, zodiaknya.
Nia Eka 2711 pasti lahirnya tahun bulan April ya. Oh, kalau gebetan belum ada tuh, coba sama Sagi. Tuh, coba sama Sagi aja. Nih buat Sagi-Sagi ya, yang jomblo. Sama Cancer deh, sama Cancer aja udah. Leo tuh cocok banget sama Cancer tau. Biasanya Sama Coleo Sagi ya, baik Coleo ya. banget. Cancer kadang mesti ditegesin karena suka pletot-pletot nih, jalannya nggak maju kanan. Iya lagi. Mohon maaf nih, Pisces ketemu Cancer. Kan Piscesnya butuh dibimbing nih, ketemu Cancer yang hiu-hayu aja. By the way, Cancer tuh yang mana sih? Dah tuh. Spill dong, Cancernya yang mana? Iya dong. Reki Darista. Halo Reki Darista. Kata Putra Dinata, wah belajar dari cinta bakal jadi macomblang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bakal tanam masjid di surga. Masjid apa Rumah sih? tahu, rumah. Oh, rumah. Katanya rumah tahu kalau iya. jomblangin orang sampai jadi tapi sampai Iya, nikah. benar-benar nggak apa-apa. Kita rela, kita ikhlas. Yang no. Oh, yang itu. Yang itu. Yang banyak kincir anginnya. Mohon maaf. Kita share apa nih linknya nih langsung. Enggak, mohon maaf Siap. nih ya. Kayaknya semuanya kincir angin. Yang mana? Oh iya juga ya. Nih kayaknya dia dulunya masa lalu. Oh iya, rumah, maaf Faiz, rumah. Pas live-nya gua rasa dia ini deh pop nih. Oh Cicuan nih sukanya sama kincir angin mulu. Rumah siapa? Muhammad Faisal. Enggak, itu tadi kalau misalnya kita berhasil untuk ngejodohin orang, kita jadi macomblang sampai dia bisa berhasil menikah gitu, kita dapetnya rumah. Tadi kan gue bilang masjid, gue salah. Enggak ada yang salah. Yang salah tuh Penjara. penjara. Dia sambil DM nih namanya, nanti kalau cocok aku. Wah, ditunggu DM ya. Ditunggu ya. Tenang, kita nggak spill kalau kamu nggak kasih konsen atau nggak kasih izin ke kita untuk di spill, kita nggak akan spill. Nggak akan spill. Karena DM cuma kita berdua yang baca. Iya. Nggak ada yang lainnya. Nggak ada. Sama malaikat penjaga kita tahu. Oh iya. Baca. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan malaikat penjaga lo 2, malaikat penjaga gue 2, jadi 4. Kalau lo nya 4 ya? 1, 2, 3. Banyak ya, saking ribet ya. Mau dong cerita lagi nih. Kita udah lewat jam 9 tahu Ci. Nggak tahu, Kan nggak kita apa-apa dong, Nggak kita apa-apa kasih nih. bonus. Nggak apa-apa kalau lagi seru lo lagi cerita. Ih, Mana tuh nggak ada yang ngechat lagi. Ayo dong, kalau mau kita masih tetap live. Nah, yang salah tetap cowok, kan cewek nggak pernah salah. Putra, aku padamu. Putra, bener juga sih. Tapi mungkin karena ya udahlah, kita kan laki-laki diciptakan bisa lebih ini kali ya, lebih tegar menghadapi percobaan, karena kan kita nggak menstruasi setiap bulan. nggak ngerasain Percobaan. Maksudnya kita nggak ngerasain. Ini emang tryout. Ih, dulu dong. Kan nih, laki-laki kan nggak ngerasain menstruasi kayak cewek yang sebulan sekali gitu ya. Karena menstruasi katanya sakit. Sakit katanya. Makanya ya udahlah. Muncrat ya gue ya. Gila, dari tadi gue di... Kata Tiadara, zodiaknya apa? Sama kayak kamu, Kak Leo dia. Kan dari tadi udah kita bilangin nih, Ade Ermin kalau Tati Adara adalah cewek Leo. Wow. Udah nih, cerita lagi dong. Ya lu dong gantian. Gue tuh pernah ya, sekali-sekalinya mau nge-ghosting. Kagak cocok, kagak bakat. Sekali-sekalinya gue dipendam bakat Anda. gue pernah ya, gue sekali-sekalinya mau nge-ghosting. Terus beberapa hari kemudian gue kayak merasa bersalah. Akhirnya gue chat lagi. anjir gagal. Gagal gue mengghosting. Gini dong lo. Gue kayak bakal mau belajar deh mengghosting. Tapi gue mau mengghosting siapa lagi? Kira-kiranya. Lu ghostingin lu aja. Kan di pekerjaan bisa. Nanti lu Oke, gue akan mengghosting klien gue. Iya. Bisa ando ghosting. Ando ghosting, ya bener. Kata Tia, salam dari anak Sunda Kuningan Jabar. Pengen punya pacar tapi udah lupa caranya. Oh, Reki. Reki, boleh gak kita tos aja? Apa katanya? Dia pengen punya pacar tapi dia lupa caranya gimana punya pacar. Enggak, dia pengen punya pacar tapi udah lupa caranya. Tadi gue ngomong apa? Enggak. Tolong. Tadi lu bilang katanya dia udah punya pacar tapi lupa caranya. Tadi gue ngomong gitu. Iya. Tolong guys, jadi yang bener tuh tadi gue ngomongnya apa? Gila ya, pengulangan loh.
Sebel Gue lagi banget. ngetes otak kan tadi habis makan nasi padang nih lo. Cepet-cepet nih masih konsen kan nih? Nasi padang gue masih nyangkut di tenggorokan. Gue gak sempet minum, bener dah. Pengen punya pacar tapi udah lupa caranya. Mau tahu? Mau ingat lagi nggak? Langsung aja DM. Langsung Ke aja Belajar dari DM ke Cinta. Belajar dari Cinta. Reki Darista. Oh iya, mau ngingetin lagi nih kalau kamu mau ngerilis melepaskan stres-stres kamu dengan menulis. Nah, kami punya solusinya. Belajar dari Cinta punya solusinya buat kamu. Langsung aja klik di link bio Instagram Belajar dari Cinta. Di situ langsung diklik aja linknya dan ada pilihan ke writing therapy. Di situ akan diajarin bagaimana kamu melepaskan unek-unek dengan sempurna dengan cara menulis atau Dan di dalam writing therapy. betul, dan di dalam link itu juga ada pilihan buat join Telegram grup Belajar dari Cinta. Di mana di dalam grup itu ada kita berdua. Yang fungsinya apa kita berdua? Kita juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kita cuma dengerin kalian aja, tapi kan kadang dengan mendengarkan dengan seksama curhat-curhatan orang itu sangat berarti Eci daripada kita ngasih solusi yang nggak solutif. Anda ngomong sama siapa ya? Sama lu tadi. Oh gitu. Kok emosi gitu Selamat datang kelihatannya. Mustafa Kamal, Ika Nurdiana, Yogi Pradana 93, Sri Nerning. Siapa lagi? Ya ada. Psh. Tuh, si Reki Darista dia lupa tuh. Dia pengen punya pacar tapi lupa caranya gimana. Ya kasih tahu caranya. Kasih tahu caranya. Kadek coba. Coba kadek, karena kamu baru masuk, kamu harus jawab pertanyaannya dari siapa tadi? Reki. Reki. Bagus Denny. Bagus. Nah, bagus. Bagus kamu, Denny. Gue yakin lo bagus. Kita lagi ngomongin perghostingan. Kamu pernah di ghosting atau ngeghosting? Jujur sekarang juga. Kalau gue sih jujur, gue sering ngeghosting. Atau kamu niatnya mengghosting tapi jadi di ghosting? Ih, ada ya. Kasian ya. Lu, gue rasa lu sih. Gue. Gue rasa lu Libra sih. Gue Libra ngaku itu kan gue. emang. Tapi Libra baik hati tahu. Makasih. Mau apa lo? Kan udah beli nasi padang gue makanya gue kalau misalnya kamu nih, Kamu lagi. lagi pengen bikin temen kamu sedikit ketawa, share lah nih live-nya, live IG ini. Insya Allah nggak ketawa. Jadi buat apa? Buat apa? Nggak Tapi nggak apa, apa-apa. namanya Buat bantu-bantu ya. Mm-mm. Buat bantu-bantu boleh di-share ke teman-temannya. Kita juga punya TikTok Ay, tau, Ci? apa sih? Kita juga punya TikTok. Apa TikToknya? Apa? Masih inget nggak lo? Ya sama dong. Belajar dari Cinta. Langsung follow. Kita nanti ada surprise loh. Mm-mm. Mau apa? Ke siapa kita? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Aduh. Kita Udah 21.13, apa kita udahan aja nih? belum ntar dulu. Lo lagi PW ya? PD. Ntar dulu dong, lagi seru nih. Biarpun yang nonton 6.000. Nih Kak, aku kasih bocorannya dikit. Astaga, ternyata dia followers aku dari 3 tahun yang lalu. Ketemu di sini, aku yang sekarang dia DM akun baru. Oh my god, ya Allah, kita terhura loh. Ternyata Belajar dari Cinta bisa mempertemukan followers yang hilang. Alhamdulillah, selamat ya. Siapa tahu kamu langgeng, soalnya dia cancer kan. Langgeng. Aku doain kamu, Iya. Ade Ermin. Selamat Boleh- ya. Boleh jadian dulu gak? Baru dibilang langgeng. Gimana sih? Tuh dibilang keren tuh sama Muhammad Faisal ya. Betul. Selamat datang Rani, Kevin, Naufa. Kalau kamu punya cerita-cerita tentang ngeghosting atau di ghosting langsung aja ya. Dan kita ada cocokologi nih sama zodiak tadi. Semuanya udah bilang betul semua cocokologi dari Bangkit dan Eci. Jadi misalnya kalau kamu lagi deketin atau kamu lagi deketin sama yang zodiaknya zodiaknya Pisces mungkin atau Leo kayak Ade. Amin Kak Ocico, amin. Semoga nular ke yang jomblo-jomblo. lain. Ini kayaknya doanya terselubung ya untuk diri sendiri ya, nggak apa-apa. Itu doanya baik. Bagus. Buat gue juga. Iya nggak. Oh, yang sebelah saya juga mau didoain biar nggak jomblo, baik. Iya. Capek tahu. Kalau lu kan udah ada tapi lu ghosting. Ya kan gue mager aja kalau udah nggak sefrekuensi. Daripada capek-capek. Kenapa? Aku kasih pesan di Telegram ya, scan-nya. Oh. Oke. SC-annya.
Oh iya silakan. Langsung Boleh kita tungguin. Ada Mas Tio. Weh, Mas Tio. Ghosting apa yang seru? Ghostingnya Ghost. Gemini. Ini ada Gemini nih. Mas Tio itu siapa? Mas Tio ini rekan gue banget deh di dunia perwedingan. Mas Tio, kamu siapa ya Bangkit? Mas Tio itu dulu Kamu pernah di ghosting sama Bangkit, Mas Tio? nggak bisa bilang lagi. Kamu pernah di ghosting sama Bangkit? Bilang sama aku, Mas Tio. Enggak, justru dia Gemini. Dia ini Mas Tio ini punya WO, dia wedding organizer. Aduh, aku Namanya boleh Wedding dong Dreams. kapan-kapan hubungin Mas Tio ya. Iya, jangan kapan-kapan dong, cepet dong, karena gue MC-nya. Gue MC mereka. Jangan, ya. Gue cari dulu pengantinnya siapa. Cari dong, sekarang. Lu aja kawin lagi. Masya Sama suami lu. Allah, amit-amit. Sama suami lu. Jadi pesta ulang. Begini, ya. Pusing loh bayarnya. Gimana sih gue suruh pesta kawinan 2 kali tuh. Selamat datang. Selamat malam buat yang baru gabung di live Belajar dari Cinta bersama Banci, Bangkit dan Eci. Malam ini kita ngebahas tentang ghosting. Anda pernah mengghosting atau di ghosting? Coba jawab. Sekarang juga. Pressure ya? Kenapa sih kita harus kasih pressure ke mereka? Ngapa, kan Aries gua. Oh. Suka nge-press. Bahas apa kita? Kita lagi bahas ghosting, Mas Tio. Mas Tio kalau misalnya punya pengalaman tentang ghosting mengghosting boleh. Nah, Mas Tio kan ini ya. Apa yang manusia? Manusia. Ih, jangan dong, kalau hantu aku takut. Apa yang? Enggak, Mas Tio ini kan bergerak di bidang perwedingan ya, gitu. Maksud gue pernah gak sih Mas Tio ada pengalaman udah hari H kawin, pernikahan, pengantinnya di ghosting. Cerita dong. Pernah gak sih Mas Tio ada pengantin yang di ghosting pas pengen nikah? Mas Bangkit pernah di ghosting sama Mas siapa? Bisa diem gak? Kencang banget ketawa lo. Oh, dia typo nih, udah malam soalnya. Udah tidur aja Mas Tio, nge-gym mulu sih dari kemarin. Sabtu Minggu nge-wedding. Nih, Senin sampai Jumat dia ini katanya dia mau nurunin berat lingkar perutnya. Iya, udah. Istirahat udah jam segini, udah jam 9. Nanti diomelin sama Beb Ririn loh. Dan Mas Tio. sorry nih Mas Tio, Bangkit Mas seringnya ghosting dong. Ya udah deh, tidur, besok kerja. Waalaikumsalam Mas Tio. Aduh, ada yang panik di sebelah saya. Aduh, gimana sih? Apa nih? Nah, apa ya? Udah jam 21.18 Ya nih. udah sih, biarin aja. Teman belajar dari cinta mau lanjut nggak kita nih live IG-nya atau udahan? Hah? Gimana? Sampai ada yang jawab. Iya, sampai ada yang jawab deh. Kita tungguin. Tuh, masih ada Masih loh. ada. Gue punya lagu tentang ghosting nih. Apa? Ghosting siapa? Siapa? Nggak tahu. Lanjut Ade katanya. Erwin lanjut. Boleh kalian ada ide gak sih kalau bisa kita live lagi? Karena rencananya kita setiap Jumat malam jam 8 itu kita Banci itu bakal live IG sampai ya kira-kira 2020 2030 ya. Setiap Jumat gitu. Kita udah ubahan kali Ci ya? Lu Kan udah 40-an tahu kita kan udah 30 sekarang. Kalau 2030 boleh gak nambah-nambahin umur gua? Dosa lu dikurangin lu. Cuy ya. Lanjut sampai besok ya Allah Putra. Kira-kira kalau misalnya kita lanjut sampai besok pagi, kita mau dikirimin apa? Iya, kirimin jodoh kan. Boleh nggak? Sebelah aku nih gadis Sagi. Gimana tuh Sagi? Gadis Sagi. Gimana Tarius. gimana dong, boleh tanyain ya sama sebelahnya si gadis Sagi ini pengalaman dia mengghosting ya? Gue langsung mengghosting. Iya, langsung aja deh. Sagi tuh biasanya mengghosting juga tuh. Bener nggak tuh? Putra Dinata. Siapa dia? Itu Dini Putra Dinata. Hai Indah Chania, welcome my dear. Welcome my darling. Ayo Muhammad Faisal, Chania, dia Putra, Ade, kalau masih ada cerita-cerita tentang temen yang pernah ngeghosting atau dighosting sampai kayak berkesan banget gitu, langsung aja deh.
Mirna Hetsi. Selamat. Berisik. Waduh anjir gue dikatain berisik. Oh enggak, itu nama akunnya tuh. Itu nama Iya, iya, akunnya, iya, iya, iya. berisik. Duet dulu deh biar kita nggak dikatain berisik nih. Halo berisik. Jangan berisik ya. Ayo dong cerita dong pengalamannya, atau kalau ada yang mau di ini nggak? Mau dibacain nggak? Bentar. Bacain apa? Bacain dosa-dosa lo. Jangan nanti kita lah. Bentar masih nyari zodiak gua apaan? Lah, Lu lahir tanggal berapa dah? Lahir tanggal berapa? Bulan apa? Mau apa? Biar langsung aja nih kita tebak nih. 2022 masih ada yang nggak tahu zodiaknya apaan? Ayo dah, ayo. The best banget lo, Gak usah Faiz. nyari di Google dah, langsung aja. Coba nih udah ini nih ahlinya. Jangan diragukan lagi. Apa lahir tanggal berapa, Faiz? Ya sama, Aries. April kapan lu? Jangan emosi April dong. kapan? Gue heran. Baru baca. Emang lu April atau Maret nih? Ariesnya beda tau, Maret sama April. Masa sih? Heeh. Kalau gue Aries ini Oktober. Lu kan Libra. Galih Nalendra Kusuma Darmawan punya pengalaman di ghosting atau ngeghosting? Oh, Maret akhir. Biasanya kalau Aries Maret akhir tuh lebih apa ya? Lebih apa? Lebih Lebih kalem ya. enggak. Lebih lebih kalem sih. Iya sih, lebih kalem. Lebih gampang. Lebih halus hatinya katanya sih. Tapi lebih apa namanya? Lebih playboy. Kalau dia cewek, Ya kan dia cowok, Faiz-Faizan. anjir ada bedanya ya. Iya memang. Semuanya tuh kan harus Ada, berbeda-beda, ada. tapi kan tetap satu jua, Kak. Kita tuh Bhinneka Tunggal Ika loh. Pak iya, sering ngeghosting kan? Faiz. Nah, Aries tukang ghosting. Oh iya kan dia tadi udah cerita. Oh pantesan. Ntar lu dia kan katanya si Faiz Faisal tadi dikata sering ngeghosting karena dengan perlakuannya ya. Gua ngerti banget sekarang, gua ngerti. Karena memang orang kita cowok-cowok Aries itu memperlakukan orang itu akan sangat halus sekali. Bener nggak? Enggak. Bener Anda. Tapi jangan sampai dikasarin, lebih kasar lagi. Tapi gue heran ya, gue heran sama Ade dah, rasis amat ya. Siapa? Si Ade nih, anak Sunda Udah kemana tahu. nih? Belum ada yang nongol. Kenapa jadi rasis? Ade nggak boleh begitu. Enggak. Maksudnya dari Jawa Barat kali ya? Ini siapa nih? Selamat datang, Ayu Siti Makalak. Harus ada kalau gitu ya. Yunari Mutia, Alvin Daru, Ose Siburian, Wahyu. Kalau kamu langsung aja deh punya pengalaman di ghosting. Gua Capricorn akhir tahun. Capricorn. Gue Libra tengah-tengah gimana? Iya. Akhir Libra loh. Oh iya benar. Tapi masih Libra sih, akhir Capricorn. Lah maneh kira di dia Sunda KB. Lah mana kira di dia Sunda Iya, kita Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Ika dibawa-bawa mulu ya? Ika siapa sih? Gak usah ngomongin Ika lah. Kenapa Ika? Gak apa-apa. Nggak ada orangnya, kasihan ntar kupingnya sakit. Arya Sindu. Kiwir. Aci Kiwir. Icuir. Gar Edgar 90. Ayo yang punya pengalaman ghosting di ghosting langsung aja deh. Curhatin aja bareng belajar dari cinta nih, ada Banci di sini. Cie, ngapa cie, Dek? Cie, iya deh. Adek Cie, gue duo. Gue tigo. Ampe limo. Nama apaan ya? Tolongin dong, nama apaan? 6 apa ya? 6. Itu bahasa Padang. Kalau ada yang mau tanya-tanya zodiak juga boleh. Lagi PDKT sama siapa nih? Atau pernah punya pengalaman di ghosting sama zodiak apa nih? Atau pernah ngeghosting zodiak apa? Ayo silakan tanya sama saya dan Eci. Bangkit dan Aci Kiwi. Ici kiwi. Bercanda. Kiwi. Ayo lo. Nama aslinya siapa Kiwi? Marah lo, ih parah nih bangkit. Enggak, nih. gue tahu nih nama aslinya pasti ada Rizky-nya, kayak Wiro atau Wira Atau wirausahawan, ya. wira swasta. Ya.
Nih Bang Kiwir tukang ghosting. Wih, Bang kalau Kiwir. jaji sih Wais, gak boleh gitu. Temennya kali. Oh temennya. Zodiak apa nih Bang Kiwir? Bang Kiwir. Kok kita diem? Kita lagi nungguin jawaban dia nih. Jawaban dia. Gue tuh kayak nungguin beneran gitu. Hah, mana nih? Terus tiba-tiba kita tanya. Coba gue lihat di ini. Nih Bang Kiwir tukang ghosting. Iya temen gua. Aduh. Wih, follow bisa kali Bang Kiwir nih. Hai NJ. Ini Aries lagi nih, NJ nih. Tukang ngeghosting juga nggak NJ? Nggak, Wih, Aries juga Kiwir. Boleh gak usah nunjuk gua kasih jempol. Banyak banget Aries di sini nih. Iya deh, kita tepuk tangan, kita tepukan dulu nih sama-sama tukang ghosting pasti Aries ini. Kok bangga sih lo? Iyalah, karena Aries itu males pakai kode-kode. Males Lah dia sama ya kita Bang. Ya sama emang Aries tukang Sama-sama. ghosting. Tapi emang suka salah kaprah sih karena Salah kaprah. karena cowok-cowok salah kaprah iya karena cowok-cowok Aries itu kita memperlakukan orang dengan lembut dengan baik gitu. Oh, jadinya orang itu kayak cewek itu jadi Enggak, taruh dulu deh gue inget. apa? Tapi kan pernah bucin juga kan? Iyalah banget tapi Aries itu sekalinya cinta waduh langsung menyebur ke Ya kalau bikin samudra. ilfil mah babai kata Ya kalau Enji. bikin ilfil mah baba iya sih Nji. Kenapa rambut lo begini? Iya Nji. Iya kan kita mah sering banget ilfil orangnya. Makanya sering ngeghosting Ji kita Aries. Parah ya, waktu itu pernah ya Bangkit ke ghosting orang gitu ya. Sampai akhirnya nangis tahu. Sampai nyamperin Bangkit ke rumahnya, minta tanggung jawab. Ngapain sih sebenarnya? Orang gua cuma ngacak-ngacak dapurnya doang. Gua minta makan. Jawab cerita. Ih, udah capek. Totalitas ya Syai kalau udah cinta ya iyalah LG. Oh Aries nih. Nih Aries. Kebetulan gua Aries nih. Aries kalau udah cinta, waduh full-fullan deh pokoknya. Siap-siap dicintai. Kalah muka gue kalau kayak gini full ya. Straight to the point, spill out sih suka nggak sukanya. Oh, kalau ditinggal nikah jatuhnya di ghosting juga ya. Iya sih, tapi gue udah tahu. Apaan lu tahu? Nggak tahu deh tuh dia. Gue tahu. Kiwir, apa nih straight to the point? Iyalah, straight to the point Aries. No kode-kode Shy. No kode-kode kalau sama Aries. Jangan pakai kode sekali-kali ya. Kalau sama Aries tuh suka, enggak. Tapi kalau misalnya lo lagi PDKT sama Aries nih, lo bingung. Ya udah kalau misalnya dia, kenapa ya kok dia nggak chat gue ya? Ya udah, tandanya dia udah ilfil tuh Aries. Gitu. Lu kemarin nggak balas chat gue, lu ilfil sama gue. Iya. Mager gua. Bisa-bisanya lo. Chat gue mulu, ngontak gue mulu, kagak ada temen lain apa? Wadidaw. Ada ya tadi pagi ya, orang bangunin gua jam 6 pagi. Nah ya bener, nggak ngerti kode-kodean ya bener. Bukan nggak ngerti sih, Ngerti, Aries cuma tuh dia lebih nggak kayak suka males aja ya. males. Biasanya Aduh, kalau ngapain sih? live hari apa jamnya? Kita tuh biasanya kalau live tuh setiap hari Jumat jam 8 malam. Nah tema kita biasanya tuh beda-beda pembahasannya. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, kira-kira enaknya kita bahas apa di live, boleh. Bahas kehidupan Eci juga boleh kok. Jangan. Kita Jangan. umbar kehidupan Eci. Tapi kali ini kita lagi ngomongin ghosting dan di ghosting. Ghosting. Kamu pernah yang mana? Di ghosting atau nge-ghosting? Kalau aku nge-ghosting, kalau Eci di ghosting. Karena dia Libra. Sedih ya, gue mau ganti zodiak aja deh. Gue Nih, mau ganti dia nih zodiak. ada nih Ratu Ghosting nih. Oh iya bener. Ada tuh. Akhirnya Ratu Ghosting Selamat datang. datang Ratu Ghosting. Welcome my dear. Siapa yo? Ratu nge-ghosting. Sagittarius lah. Bucin Tobio. Wah, ini pasti bucin nih. Namanya aja udah bucin. Bucin Tobio, kamu bucin terus ya? Di ghosting klien kak, ya Allah sama Ji. Sampai curhatannya ya Allah. Lebih pedih ya di ghosting klien ya. Sebel banget makanya. Ya semoga kita berdoa kita semua jangan sering-sering di ghosting klien. Jangan dong. Semoga klien itu nggak usah pakai nawar ya, nggak usah Langsung pakai deal. hilang, langsung transfer. Tanda tangan. Nggak usah pakai tanda tangan, langsung transfer aja. Lah, itu mah deal pribadi dong. Deal-dealan pribadi dong itu. Open BO Shay. Enggak ya? Oh, shh.
Andika Aditya Arti. Kita lagi ngomongin ghosting dan ngeghosting. Nah, Usut punya Usut. Jadi ghosting itu adalah sebuah aksi pasif agresif dari seseorang. Mengghosting. Ghosting. Ya. Iya, ngeghosting. Gitu. Karena alasannya apa ya? Karena tadi alasannya dia nggak enak sama orang tersebut atau nggak punya keberanian untuk ngomong atau males aja atau udah hobi. Lu hobi kan? Enggak, cuma kebiasaan. Tapi gue aneh deh sama diri gue sendiri ya. Lah memang aneh. Lu baru sadar lu aneh. Gue tuh suka aneh. Maksudnya gue aneh sama diri gue sendiri. Gue kan Libra ya. Libra itu kan paling gak enakan sama orang ya. Tapi kenapa gue gak pernah ghosting ya? Gue selalu gagal untuk mengghosting ya. Lah kan gak enakan. Iya, make sense. Lu gak enakannya servis. Jadi lu mau supaya dia gak ini. Gimana itu hobi ghosting? Ya ini kayak dia aja gitu. Dia tuh Bangkit itu ya, fun fact nih gue kasih tahu ya. Bangkit itu tuh udah 10 tahun jomblo. Bukan karena dia suka. Karena setiap dia deket, dia mengghosting. Ya. Enggak, gue gak 10 tahun 15 tahun enggak. Enggak kan gue bilang tadi Aries itu no kode-kode. Dan kalau udah enggak gampang ilfil. Kalau nggak sefrekuensi obrolannya gimana? Betul. Kak, emang nyata nggak ya suka pada pandangan pertama di sosmed? Dia to the point aja loh. Wow. Ya, kalau menurut aku sih suka. Ya mungkin aja karena kan dia pasti ngeliat dari fisika dulu. Ada orang-orang yang emang melihat pribadi seseorang itu dari sosmed. Lalu mereka memberikan kesimpulan. Gitu. Nggak apa-apa, jadi teman aja dulu, ngobrol-ngobrol santai, ade gitu. Oh gila, nih ada jadi beneran dapet jodoh nih di sini nih. Wah, kita bangga loh. Berisik. Enggak gitu ya. Berisik. Berisik. Gitu. Isik aja deh, isik biar gemes. Icik. Katanya nanya yang lain boleh nggak? Boleh. Asal jangan nanya password ATM kita ya. Iya. Kalau suka bukannya preferensi masing-masing. Iya. Betul. Kita juga kadang nih ya, aku bilang nih ya, aku suka deh sama dia ganteng gitu. Terus Bangkit bilang, enggak. Iyalah. Kata Bangkit dia nggak cantik. Ganteng. Cewek gue insecure ke mantan gue. Padahal cewek gue udah lebih dari mantan gue. Kenapa sih ya? Oh, oke. Nah, lu sebagai cewek gimana? Kalau lu insecure ke mantannya suami lo? Biasanya tuh ada trigger sih. Gue kalau sama suami gue tuh gue gak pernah cerita sama mantannya. Orang dia gak punya mantan. Nggak, maksud gue kalau misalnya biasanya kalau mantan tuh ada triggernya. Entah mungkin lo pernah ke gap apa gitu, chat-chatan sama mantan. Kan who knows. Atau lo tahu nggak alasannya apa dia insecure? Kadang gini loh. Kalau kita cerita berlebihan tentang masa lalu kita ke pasangan, itu ngebuat pasangan kita insecure sebenarnya karena lo masih bisa menceritakan detail tentang mantan-mantan lo kepada pasangan lo yang sekarang, which is itu misalnya gue gitu ya. Itu gue otomatis lo masih ada rasa atau lo emang gak bisa lupa sama mantan-mantan lo. Nah, coba deh lo tanya lagi, lo inget-inget lagi nih Icik nih ya. Kira-kira lo pernah gak sih offer cerita gitu tentang mantan lo? Ya, oversharing. Tapi sebenarnya, nanti di DM aja ya, Dek. Nah, sebenarnya gue pengen tahu dulu nih, yang bikin dia insecure apa? Kenapa kok dia bisa insecure sama mantan lo? Apa nih permasalahan utamanya? Gitu, itu dulu deh, Icik. Nah, benar kata Agatha. Makanya mending gak cari tahu tentang mantannya pacar kita, kecuali memang kalian udah tahu nih resikonya, konsekuensinya seperti apa. Jangan baper. Ya gak sih? Kak, gimana cara hadapin cewek jutek cuek tapi kitanya sudah humoris, Kak? Apa kita masukin ke hati atau kita cari yang lain? Kalau kamu memang yakin banget sama dia, santai aja ngedeketinnya, nggak perlu yang terlalu gercep, nggak perlu terlalu yang agresif, karena memang jinak-jinak merpati gitu loh. Kalau wanita itu sebetulnya gampang dideketin, cuma kalau si cowoknya agresif banget dan sebetulnya kamu mungkin bukan preferensinya dia, ya kamu sabar-sabar aja gitu, santai-santai aja, bergaul aja, berteman aja, tapi natural gitu loh. Gimana sih? Kayak teman baik aja lah, kayak teman baik aja dulu. Atau memang kalian emang gak sefrekuensi aja?
Nggak gitu juga Nancy. Lah, kadang-kadang kalau misalnya emang humor itu kan seleranya masing-masing ya. Oh. Gitu loh maksud gue. Oh, Jadi kalau menurut dia, kalau menurut kamu humornya kamu ngerasa udah humoris nih, menurut kamu lucu. Tapi menurut pasangannya enggak. Gimana gitu. Kalau menurut aku sih jadi teman baik aja dulu, teman biasa. Tapi kamu jangan terlalu agresif gitu. Faiz ingat jangan ghosting Barel GGP is. Apa tuh Barel GGP? Atau kadang dia belum ngerasa ngelakuin hal terbaik buat lo dibanding sama mantan lo. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Sering-sering dipuji aja ceweknya. Sering-sering dipuji. Mungkin dengan pujian itu membuat rasa percaya diri cewek lo itu semakin bertambah. Jadi sehingga dia nggak akan ada insecure sama mantan-mantan lo, karena dia ngerasa oh gue lebih disayang kok sama dia daripada mantan-mantannya, atau oh gue lebih cantik kok daripada mantan-mantan lo gitu kan. Wow. Tapi bener kan mantan aku? Coba jawab. Regina ada. nih, cewek Scorpio nih, Regina nih. Bener nggak? Iya kan Regina ini. Ros Muhammad, kan aku cewek nih kak, masa iya bilang suka duluan, bisa nggak sih? Oh, Kan aku cewek nih kak, masa ya nggak ada masalah dong. nggak ada masalah sih. Apa masalahnya? Menurut gue hari gini ketika lo mau mengungkapkan perasaan lo ke siapapun itu ya, entah lo cewek atau cowok, apalagi cewek ya. Kalau dulu mungkin dibilangnya tabu gitu, gengsi dong ya. Tapi menurut gue sekarang is oke kok. Tapi gini ya, Kalau cuma mengungkapkan perasaan lo ya, maksud gue. tapi harus sadar kalau ada konsekuensinya nih. Lo iya, balik Kalau- lagi Kalau kan. ditolak mesti siap-siap. Oh ya udahlah, legowo aja gitu. Tapi kalau misalnya memang berbalik gayung bersambut, tepuk tangan kita, selamat. Tapi nggak masalah sih, intinya nggak masalah kalau cewek duluan ngucapin selamat malam. Bukan selamat. Suka maksudnya. Iya, kalau ngungkapin perasaan menurut gue sih nggak Awal dari insecure itu saling tanya-tanya mantan pas PDKT. ya kan. Iya terus sih. lo cerita gitu, lo cerita dengan sedetail itu, ya iyalah. Iya. Ya tapi bukannya nasi sudah menjadi bubur ya, tapi jadikan bubur itu bubur ayam spesial supaya bisa dijual mahal Pakai dan telur. enak gitu. Jadi nggak apa-apa, udah terlanjur, namanya juga oversharing tentang mantan. Ya sekarang gimana caranya membuat pacar kamu merasa ya udah, lu nggak perlu insecure karena gua sayang sama lu, bener kan? Terima kasih, aku juga sayang sama kamu kok. Iya, makasih ya udah bayarin aku nasi padang. Siap kak, natural ya, jadi Iya. pokoknya jadi teman aja biasa. Bener-bener. Siapa tahu jadi teman semakin dalam ya kan, jadinya berasa deh. Aku doain kamu lancar ya PDKT-nya Andika, tapi semoga itu yang terbaik buat kamu, si cewek itu. Iwan Dito, halo. Ade Ermin, Agatha, dia nggak ngasih ke Ade. Alhamdulillah banget kak, sampai sekarang belum pernah nanya tentang mantan dia ketika masih pacaran, karena mantan itu adalah waktu yang lewat, karena cerita itu bukan hal yang ngaruh. Iya, betul sekali. Mantan, namanya juga mantan ex. Nah, jeleknya cewek tuh suka Udah, banget cari masalah tahu dong. tentang mantan saat PDKT. Bener? Oh, ada yang nyaut. Iya, aku enggak. Karena gak siap sakit hati ya, Syai. Ketika kita hidup jadi suami istri karena kita jalani yang berdua. Iya dong, betul banget. Nah, bener banget Agatha. Agatha Aquarius nih, adek. Jomblo gak dia? Enggak. Oh enggak. Akhirnya jadi ngebanginin terus cemburu. Nah, iya bener. Itu make sense banget. Willy Chandra, mending ceritain aja dari awal. Jadi taunya dari kita, bukan dari orang lain. Betul, cuman kalau misalnya oversharing juga akhirnya tuh itu yang bikin si pasangan kita yang baru ini jadi insecure karena ngerasa mungkin. Kadang-kadang gue juga suka gitu sih, gue tuh oversharing anaknya. Jadi semua gue cerita. Gue jadi pengen kentut ya semua. Kedengar lu jujur banget sih. Ih, gue tuh jujur loh. Gue tuh nggak pernah nggak jujur. Kacau. Iya, Selamat jadi- datang Jody Pradit Desi. Dek, Dek siapa? dia temen gue. Oh. Dek, Kita lagi bahas. Dek, cerita dong, Dek. Lu punya pengalaman ghosting dan mengghosting nggak? Coba lu flashback lagi, Dek. Hai.
Makanya mending jujur di awal, jadi ngelupainnya tuh nggak berat kalau udah lama. Iya sih, nggak ada salahnya jujur. Enggak. Gimana Apa? sih? Gue tau banget Aries nih. Aries karena penasaran banget sama pacarnya. Jadi tuh Aries itu kalau udah suka nih, waduh itu obses banget. Jadi dia pengen ngelupasin seluruh histori atau sejarah pacarnya dia pasti. Tapi ujung-ujungnya kalau denger kesel-kesel juga, bener nggak? Faiz? Iya. Kalau denger cerita mantannya dari pacar kita, kesel-kesel juga. Aduh, siapa sih nih mantan? Masa gua akan menggantikan posisi dia. Ih, sebel gak sih lo kalau misalnya tiba-tiba denger ya pacar lo itu cerita tentang mantannya itu yang sampai yang berbinar-binar, sampai ya aku tuh sebenarnya bukan aku yang ninggalin tapi dia, aku tuh waktu itu masih sayang banget sama dia tapi dia tiba-tiba selingkuh. Gue sebagai ceweknya, oh jadi lo sama gue pelarian? Iya kan? Nih dua Aries nih. Muhammad Faiz Faisal, Kiwir. Wah kok bangke. Iya iyalah bener. Kalau gua dari Aries. Aries juga. Begitu. Iya, gue lagi baca jangan lagi, udah. digeser lagi. Gue heran banget sama Bangkit. Ih, lu nggak pakai Rexoni ya? Ih sorry ya. Nggak pakai Rexoni lu ya? Ah. Iya kenapa sih setiap PDKT harus tanya masalah mantan? Aduh. Iya sih. Oh, aku ada nih. Mau pamit duluan jemput ibu di pengajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hati-hati Ade. di jalan Ade. Sampai jumpa ya. Salam buat ibunya. Apa dia nih? Berisik. Iya kenapa sih setiap PDKT harus tanya masalah mantan? Ada. Tapi gue punya jawaban nih. Kalau misalnya ditanya tentang mantan gitu ya. Sekarang nih kalau nanti gue persiapan nih kalau misalnya ada PDKT atau pacar baru gue nanti ya nanya-nanya mantan tentang gue, mantan gue akan bilang udahlah mantan mah namanya juga masa lalu, ngapain kita kupas lagi daripada kayak ngorek-ngorek tempat sampah gitu kan bau jadi kotor, mendingan kita tutup aja tuh sampah, kita buang ke tempat pembuangan akhir tuh di mana Bojongkenyok bukan gimana sih Bantar Gebang. Bantar Gebang. Udah nggak, insya Allah dia akan penasaran dan cari-cari sendiri tentang mantan kita. Nggak bercanda. Itu gue tau. Jujur lagi kan gue. Kalau menurut gue orang dilihat dari sejarahnya gimana dia dulu berhubungan sama orang. Iya betul. Betul. Oh lebih ke situnya. Tapi kan nggak semuanya jujur tau. Kadang gini ya, kalau kita manusiawi sih menurut gue ya, ketika misalnya kita cerita sama orang lain versi kita, itu pasti kayak seolah-olah kita jadi victim gitu. Nggak mungkin gak sih lo cerita yang jelek-jelek tentang lo? Ya gak sih lo Iya kayak sih. gitu gak sih? Akan jadi public relations untuk diri kita sendiri. Iya, jadi kayak ya udah yang kalau denger cerita dari satu versi doang tuh kayak. Tapi ya udahlah kalau menurut gue nggak usah bahas-bahas mantan lah, biarin aja. Iya. Mantan tempatnya di belakang, udah di masa lalu. Mantan itu tempatnya di Mana? belakang. Bukan di hati lo. Enggak. Udah jam 21.43 nih, pengen jam Ya udah 10. deh. Udah kayak udah kelamaan ya. Heeh. Kita ketemu lagi Jumat depan. Kasih kalau ada yang mau kasih saran, kira-kira minggu depan kita bakal ngebahas apa nih untuk live IG berikutnya. Boleh di DM atau boleh langsung aja join Telegram grup Belajar dari Cinta. Ada Ici sama Bangkit di sana juga yang bakal nemenin kalian. Betul. Kemana? Ke surga enggak? Iya, amit-amit. Coy. Enggak bercanda. Mas bro, percayalah dengan ngomong begitu pasti calon pasangan bakal berpikiran X itu wah banget, makanya jangan sampai ditutup, makanya sampai ditutupin dengan omongan jelek begitu. Oh iya. Oh ya udah dah kasih dah buat Aries dah. Nah, gini aja Bicik kalau misalnya masih mau ngobrol lagi sama kita, gabung aja di Telegram grupnya Belajar dari Cinta. Linknya ada di bio Instagramnya. Gitu, langsung aja join, klik. Nah kalau ada yang mau join writing terapi itu jadi terapi menulis buat ngelepasin stres kamu, langsung aja join di klik link bio Instagram Belajar dari Cinta. Jadi tuh tadi sempat kita jelasin juga kan, writing terapi itu untuk apa? Jadi kayak untuk sebenarnya sih kayak curhat aja gitu. Kalau misalnya punya masalah tapi nggak dikeluarin kan mendem di sini tuh nggak enak ya. Akhirnya jadi sakit semuanya gitu. Jadi mendingan dikeluarin aja. Kalau nggak bisa curhat sama orang, selain curhat sama Tuhan ya bolehlah tulis di buku dengan step-stepnya gimana. Ikutan aja writing terapinya bagaimana.
Iya, terima kasih sekali lagi buat yang udah join. Kiwir, Berisik, Muhammad Faisal, terus Agatha. Banyak banget ya tadi ya? Banyak banget. Juga tadi ada Tatia, Tatia. Ade. Ada Ade. Kita berjumpa lagi ya di live IG minggu berikutnya di hari Jumat di jam yang sama, jam 8. Kayak biasanya kita sampai jam 9, tadi ngeliat dulu nih kalau misalnya rame, seru. Kita akan lanjut. Makanya rame seru terus biar kita bisa live sampai jam berapa ya? 10? 11? Ya. Siapa yang tahu? Jam 11 pagi ya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Nggak kalian ada. semua Nggak ada. followers Belajar Dari Cinta. Jangan lupa juga follow TikTok Belajar Dari Cinta, Belajar Dari Cinta. Karena ada kita berdua juga. Gila. Semua belajar dari cinta ada kita berdua. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita bikin YouTube apa nih? Iya dong. Ya Soon udah. ya, ditungguin ya. Ya. Sampai jumpa teman-teman Belajar Dari Cinta. Thank you. Hidup ghosting. Hidup di ghosting. Hidup nge-ghosting. Hidup di ghosting. Hidup nge-ghosting. Hidup di ghosting. Gue tetap ghosting. Di ghosting. Nge-ghosting. Di Bye-bye. ghosting. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Sarang